Hitohitonomi jadi buah yang diperbutin di God Valley. Masa sih? Oke, halo guys. Welcome back nakama di channel Ceramah Cerita Para Nakama bareng gua Steve dan Okutora. Oke, DVD Okutora. DVD Okutora Oh, iya, udah. ya. Sekarang udah bukan Maksa, Okutora ya? biasa. Biar jadi keturunan ini ya. Iya, Devi. Oke. Nah, kali ini kita mau bahas soal Hitohitonomi. Wah, salah satu buah iblis yang Jadi nggak cuma satu buah iblis saja nih kok ya? Nggak cuma satu. Jadi ada beberapa Hitohitonomi seperti yang kita udah kenal. Tapi sebelum kita mulai tentunya like and subscribe dulu channelnya biar makin growing nih Upstation Media. Dan kalau kalian punya saran atau kritik atau ide buat topik-topik selanjutnya jangan ragu buat tulis di kolom komentar ya guys ya. Nah, buat bahas topik Hitohitonomi ini karena cukup dalam, rencananya kita udah mengundang salah satu narasumber yang cukup pakar lah dalam hal ini gitu. Sesuai sama setupnya kalau kita Sesuai sama agak setupnya. berdua doang ini senderan nih. Kalau kita mepet Begini berarti nih. kita udah ngasih space ada seseorang nih. Iya, Gitu. betul. Ya, inilah langsung saja kita tampilkan. Ini adalah Adi dari komunitas Nakama Tangerang Kota atau Natako. Halo. Oke, nah ini Mas Adi mungkin boleh cerita-cerita sedikit nih dari komunitasnya Natako itu sebagai apa gitu dan biasa kegiatan ini dari Natako tuh ngapain aja sih gitu? Oke. Natako Nakama Tangerang Kota itu berdiri tahun 2016. Kami berdiri itu kebetulan sebetulnya saat itu lagi ada movie Gold. One Piece Movie Gold. Jadi lucunya begitu Nakama tuh sebetulnya sudah ada. Hanya saja kami berkumpul ketika ada One Piece Movie Gold dan grup itu terbentuk hanya untuk koordinasi peserta aja. Buat peserta nonton. Buat peserta nonton, peserta nobar doang tuh di situ. Nah, tiba-tiba tuh obrolan tuh seru, bahas babet. Udah saya nyeletuk. Gimana kalau kita bikin komunitas aja? Oh boleh bang, oh, seru tuh, boleh tuh. Oke, gimana kalau kita bikin kopdar aja 0,1 gitu. Kopdar 0,1. Kami ngumpul di lapangan Ahmad Yani. Siapapun yang datang itu. Akhirnya makanya Nakama Tangerang Kota meskipun rata-rata penduduknya, rata-rata membernya itu ada di kabupaten, bahkan ada yang mepet ke Jakarta Barat gitu kan. Tapi kami Nakama Tangerang Kota karena basicnya ngumpulnya di Tangerang Kota. Tangerang Kota itu. Akhirnya dibentuklah dulu masih di Line. Masih di Line. Masih pakai Line. Gitu ya. Masih pakai Line itu 2016 gitu kan. Nah, akhirnya terus waktu perkenalan tuh kan nggak nyangka. Jadi saya cuman, ayo siapa yang mau mulai perkenalan? Karena saya sering yapping kan, biasa public speaking. Jadi kan, udah tuh perkenalan. Nah, oke, sekarang lagi berdiri nih di tengah-tengah nakama yang lain. Oke, namanya komunitas udah pasti harus ada minimal ketuanya dulu deh. Wah, ngomong, saya kan banyak ngomong panjang lebar akhirnya. Oke, baiknya siapa? Lu aja bang. Langsung ditunjuk. Ya udahlah, alhamdulillah kalau memang kalian percaya sama saya, ya ayo kita jalanin. Oke, wah mantap. Jadi dari itu, awal sampai sekarang ininya dari 2016 sampai punya anak pun juga tetap. Dari belum punya anak tuh berarti. Dari belum punya anak sampai punya anak sampai di notice, wah bang, lu nerusin ke anak lu jadi ketua juga. Iyalah. Warisin jabatan nih. Kayak siapa ya? Oh iya. Stop baru awal. Offside tadi. Itu yang saya takut berapa menit ini. Kita baru berapa menit? Baru awal. Aduh, minum dulu lah, ngopi dulu. Oke, langsung aja kalau gitu. Tapi sekarang udah ujung jurang. Udah ujung jurang. Sebelum masuk jurang. Natako ini udah berapa banyak nih? Sebetulnya kalau dihitungnya sama yang keluar masuk sekitar 6.200 member. Enggak. Banyak banget tuh ya. Banyak banget tuh. Ada sih yang memang masih stay dari 2016 sampai sekarang, ada yang keluar masuk, ada yang masih notice gitu kan. Jadi kalau dibilang member, ya bisa dibilang semua follower kami itu bisa kami anggap sebagai member. Semua follower kami di IG itu bisa dibilang member lah ya. Hanya saja kadang ada yang kami anggap member itu yang memang sudah ada di dalam grup WhatsApp. Sekarang pindah ke WhatsApp. Selainnya udah karena nonaktif karena memorinya terlalu besar. Saat itu bilang banyak yang nakama yang bilang, bang gimana gitu pindah ke WhatsApp aja. Oke, kita pindah ke WhatsApp.
ketika migrasi tuh sisa tinggal dari 200 dari berapa ya? Sisa dari lain tuh tinggal 140-an, terus yang pindah ke WhatsApp tuh sisanya sekarang 60. Awalnya tuh awalnya 48 pas pindah tahun lalu tuh 2 tahun lalu lah pindah ke WhatsApp. Dan sekarang membernya tuh yang ada di WhatsApp tuh sekitar 62 orang yang memang ada silent reader. Ada silent reader juga. Ada yang host aktif di grup tapi di event kadang jarang nongol. Ada yang kebalik, diam-diam di grup tiba-tiba nongol. Lu semua. nggak pernah kamu mau soalnya di Ada kok WhatsApp saya ya? di grup, ngapain ngerit. Ada yang seperti itu. Ada yang Iya. sama-sama aktif, ada yang sama-sama juga datang aktif di grup, ada juga yang sering datang di event, ada yang seperti itu juga. Jadi banyak macam-macam lah. Nah, buat nakama-nakama di Tangerang nih, Nah. kalau mau join bisa nggak, Bang Adi? Bisa banget. Gimana tuh Bisa caranya? banget. Bisa banget. Syaratnya harus ngungkap salah satu IMO yang tersulit dulu. Oh, langsung dikasih PR-nya paling susah. PR banget tuh ya. Enggak, paling cuman suruh nyari ini aja, tebak-tebakan aja. Ada salah satu cosplayer kami itu di Natako. Kalau bisa nemu cosplayer kami itu ketemu nih di random di daerah Tangerang Kota. Ketemu nih cosplayer dia nih, cosplayer Natako. Itu langsung bisa jadi member tuh. Oh, gitu ya? gitu. Ya, sementara dia cosplaynya tuh ada 2 tuh. Kami enggak, ada 3. Cosplayer ada 3. Yang pertama cosplayer Sanji, yang kedua cosplayer Absalom, yang ketiga cosplayer Shiryu. Jadi nggak ada dong. Iya, makanya coba aja dicari gitu. Nggak ada dong, Hilang semua nih. Sajinya yang pakai ini lagi, Iya, yang red suit. Iya, cari aja kalau hilang ketemu. semua tuh. Wah, Saya ngeri, dapat tuh ngeri, kok. ngeri. Ini orang-orang yang bisa ngilang semua. Gitu. Iya. Sebetulnya kalau mau join ke Natako, simpel aja. Nanti mungkin DM ke IG. DM IG. IG Natako_ID. Nanti admin kami akan ngerespon. Dan kalaupun memang misalnya mau jadi follow, ya tinggal follow aja. Mau ikut event-eventnya, pantau aja IG-nya kami. datang aja ya, ya datang kalau aja. ini. Jadi, tapi kadang mohon maaf sebelumnya gitu kan. Yang ada di grup WhatsApp kadang informasinya lebih cepat sebelum kita blast atau up ke IG. Makanya kenapa mau jadi pada member dalam tanda kutip ya. Member itu adalah memang mereka, Bang, gue mau join ke member WhatsApp-nya, Ya, gitu ya, kan. Karena ya, buat arus informasi biar lebih cepet, Lebih cepet juga. Di silaturahmi sama nakama member lain juga lebih banyak gitu kan. Nanti Ya. DM IG bilang aja mau join ke grup WhatsApp, WhatsApp-nya. itu bisa langsung. Soalnya Tanpa ngobrolnya ada juga syarat pas- apapun yang tadi cuma gimmick doang ya. Gimmick doang, teman-teman. Nggak perlu beneran dicari Absalomnya ya. Saya pertama sudah sempat percaya sejujurnya, teman-teman. Begitu sampai Absalom, Shiryu, wah ini Iya. udah gak beres nih kekuatan buah Bener. iblisnya dua link ini. Oke, nah pokoknya tinggal join aja buat kalian komunitas nakama yang ada di daerah Tangerang dan sekitarnya Yap. ke Natako ini ya. Karena di WhatsApp juga pasti lebih intens lah ya ngobrolin One Piece-nya, lebih chapter terbaru, mungkin langsung banyak Pasti. bahasannya. Spoiler-spoiler boleh di-share di situ? Spoiler boleh. Oh, boleh. Spoiler boleh. Bahkan gini, sebetulnya kalau di Natako sendiri ya, kalau udah masuk grupnya, itu ada, dimasuknya kan kalau di WhatsApp tuh ada fungsi komunitas ya, ada fitur komunitas, Ya, ya, ada beberapa grup. Nah, di grup WhatsApp-nya itu sendiri, kami punya visi misi dari 2016 sampai sekarang itu, bahwa sebetulnya kenapa kami, kalau nyari nama komunitas lain, komunitas One Piece lain, itu pasti awalannya OP. Iya, Ya. iya. One Piece Level, Padang One gitu Piece kan, apa, One Piece ha-ha. Edik Batam gitu Iya, kan, iya, terus One Piece region apa. Kalau kami itu mengatasnamakannya Nakama Tangerang Kota. Udah pasti nakama itu teman. Iya, iya. Nah, karena apa? Meskipun basicnya kami itu One Piece, kadang di dalam tuh ngebahas anime lain atau manga lain sebetulnya nggak masalah. Lebih Jadi fleksibel hanya, ya. iya, iya. jadi terus Nakama Tangerang tuh bukan One Piece, bukan One Piece, tapi kami itu penikmat budaya Jepang. Benar. Jadi visi misinya tuh di dalam Natako itu adalah kami adalah penikmat budaya Jepang. Anime sama manga kan budaya Jepang juga. Ya, betul. Jadi bebas kalian mau senang apa, cuman basicnya tetap One Piece itu jadi filosofi hidup kami. Ya, Ah, ya. Kata-kata mutiaranya itu kan Mutiara One suka Piece. jadi dari One Piece rata-rata. Tapi fokusnya di nakamanya itu sendiri Iya, gitu, spirit of nakamanya yang betul. jadi. Mau ngobrolin juga apapun bebas, nggak harus One Piece Iya. gitu kan. Cuman kadang yang jadi acuan utamanya One rata-rata Piece, One rata-rata. Piece. Seperti itu. Oke, Bebas, nah, itu bebas. dia. Oke, itu kita tadi udah dengar soal Natako ya dari ketuanya langsung nih. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke topik bahasan kita kali ini yaitu Hito Hitonomi. Wah, ini Ini rada berat cukup ya. berat ya Berat Hito ya. Hitonomi nih.
Tapi Berat, sejauh berat, ini berat. kita udah tahu ada 4 nih Hitomi yang udah pernah dikonfirmasi di dalam Ya, baik di cerita One manga Piece atau itu. manga atau copot Eh, manga ataupun anime Animenya, ya sudah betul. terkonfirmasi. Yang pertama tentunya yang kita udah kenal dengan baik, yaitu dari Bakasecho kita sendiri gitu kan. Yang awalnya kita sangka itu Gomu Nomi, tapi ternyata dia adalah Kena Hitomi prank, gitu. model nikah gitu kan. Oda ngeprank semua nakama. Iya, itu prank terbesar Oda ya kayaknya waktu dulu itu. Siapa coba yang nyangka ternyata itu bukan Gomu, bukan Paramecia tapi Zoan. Zoan. Heeh. Dan kalau memang kalau lihat dari page-nya semua Hitotonomi yang ketika udah nikah itu terungkap jadi Mythical Zoan, itu semua model Hitotonomi Mythical tuh namanya jadi Mythical Zoan. Iya, benar. Semua artikel yang menjelaskan mengenai Hitotonomi itu mengkategorikan Hitotonomi Mythical Zoan Onyudo, Hitotonomi Mythical Zoan Daibutsu. Bener. Dari semua yang udah muncul nih, Iya. semuanya mythical, nggak Iya. ada yang lain. Jadi dalam kategori kalau kami kan dulu tuh mikir Zoan tuh berarti transformasi hewan. Betul. Mentoknya ke situ. Betul. Ternyata ketika diungkap Hitotonomi ada Mythical Zoan yang Mythical Zoan itu termasuk juga Hitotonomi. Padahal Hitotonomi itu manusia. Kenapa kategorinya ke Zoan ke hewan? Mungkin maksudnya Zoan itu ke transformasinya mungkin ya. Mungkin. Jadi Perubahan istilahnya bentuknya, perubahan bentuk. iya, Tapi iya. kalau istilah Zoan itu kan ada istilah kalau nggak salah dulu di game gitu kalau nggak salah apa Zoanthrope. Kalau istilah ada Zoanthrope tuh, Zoanthrope tuh berarti kan memang lebihnya ke fauna ya. Berubah wujudnya jadi Iya, fauna. perubahan hewan menjadi fauna gitu, Zoanthrope itu sendiri. Iya, betul. Jadi bisa dikatakan memang masih pengistilahannya juga memang masih terlalu memaksakan ya. Kalau menurut saya pribadi. Kenapa disebut jadi mythical Zoan? Ya. Iya. Gitu. Apa mungkin karena tokoh-tokoh yang muncul ini tokoh-tokoh mythical? Betul. Iya. Mungkin Seperti- bisa masuknya ke situ ya, mitiknya. Soalnya Buddha so far gitu. yang kita lihat nih kan Onyudo itu kan tokoh mitik juga, tokoh mitik di Wano atau di Jepang lah gitu kan alasannya. Sebetulnya itu yokai. Yokai setan ya ini. Jadi Setan. Onyudo tuh yokai biksu raksasa yang memang mitosnya tuh dia kalau nggak salah dia hanya biksu besar yang memang jadi yokai. Jadi kan yokai itu kalau dalam Jepang kan ada perwujudan dari emosi manusia, emosi Betul. negatif Iya, gitu hawa kan. Terus, negatif. nah, saya belum mungkin belum bisa dispesifikan nih Onyudo tuh yokai apa jelasnya. Tapi yang saya dapat tuh artikelnya dia tuh yokai yang berwujud biksu Biksu. raksasa. I see. Gitu. Ya. Mungkin memang mirip. Kalau biksu bukan berarti harus perwujudan kayak Buddha gitu, enggak. Biksu itu kan Macem-macem. Benar. Gitu. Nah, Biksu yang ini tuh lebih mirip sama ini ya, kalau di Jepang Biksu Benkei Musashi. Benkei Musashi itu yang dan itu waktu muncul di Wano juga agak mirip ceritanya. Itu yang di Sanao Yoshitsune. Kalau pernah tahu. Nggak pernah. Breakdancer Bukan Bekan Breakdancer ya. Musashi. Bekan. Jadi kalau di ini Jepang, ini dari tokoh dunia nyata juga sebenarnya Musashi. Itu Benkei Musashi itu yang mati berdiri. Kalau ada yang tahu, dia ngejagain si tuannya si Yoshitsune. Intinya dia ngejagain jembatan tempat musuhnya lewat gitu. Dia sendirian dipanahin sekian banyak sampai akhirnya dia mati berdiri mempertahankan dirinya gitu. Nah kayak ini dong. Tampangnya mirip Kayak ini Whitebeard dong. Mati Iya, berdiri. memang Whitebeard Iya. harusnya ngambil dari situ karena Benkei Musashi itu legendanya memang mati berdiri itu di Jepang dan itu dari tokoh nyata gitu. Pedangnya Jadi sama lagi sama Whitebeard. Iya, Naginata. pakai Naginata bener. Pakai Naginata. Sama. Iya. Dan bajunya mirip banget sama ini Onyudo yang tadi gitu. Itu baju biksu yang dipakai si Benkei itu Benkei soalnya itu sendiri. Benkei itu sendiri soalnya memang biksu, Biksu. awalnya sebelum jadi pengikut Oh. Yoshitsune. Yoshitsune. Dia biksu yang di fallen monk lah istilahnya gitu dia karena keluar dari jalannya. Jadi dia udah nggak dianggap biksu lagi, tapi dia tetap masih pakai baju itu, biksu. gitu. Menghormati intinya. asal Menghormati dia. asal muasalnya. Kurang Ah. lebih seperti itulah. Nah ini nih Benkei Musashibo tadi ada ya gambarnya ya. Oh sorry ya udah. Kalau nggak ada kita skip aja langsung. Berarti nextnya yang Hitomi lagi yang kita udah tahu yang model Daibutsu. Ini udah jelas ininya dari Buddha itu sendiri gitu kan. Tapi pas semenjak yang di Marineford itu juga nggak terlalu kelihatan se-OP itulah maksudnya ibaratnya. Powernya ya. Se-powerful itu gitu kan. Cuma
buat nyerang Luffy doang waktu itu. Bisa Udah, diblok gitu. sama ini juga Iya, kan serangannya. Husen doang Oh, gitu. Harusnya bisa Husen. ditahan gitu. Iya. Entah itu karena dia nggak mengeluarkan serius kekuatan pakai hati. hati. Iya. Buddha loh. Udah. Mungkin kalau saya pikir kemarin tuh, oh dia ini sih tangannya ngepal. Coba kalau ditapak Buddha Gini ya. gitu. Iya, Soalnya benar. terkenal tapak Buddha. Benar, tapak Buddha kan Gitu. iya. Kayak di terkenal Kung Fu puasa. puasa tuh kan Iya. juar gitu kan. Makanya. Harusnya lebih Harusnya kan powerful ya. se-powerful itu gitu kan. Lu Tapi ngelawan ini- Tuhan lu. Makanya. Itu dia. makanya. Itu Ya, dia. tapi kalau Daibutsu nih Buddha waktu ketika muncul di zaman ini kan kalau karena ke Zoan ya, karena jadi namanya Zoan, langsung saya mikir perbedaannya dengan yang betul-betul Zoan itu kan ada ada tiga mode kan. 3 mode, Mode benar. manusia biasanya, mode hibrid yang Hybrid, setengah ya. manusia setengah hewannya, dan mode full hewannya kan. Mode betul. full hewannya. Nah, kalau Hitoitonomi masuknya ke Mythical Zoan, ada nggak 3 mode transformasi itu kan? Nah, Iya, bener Itu kan. banget. Hitoitonomi kalau yang Daibutsu itu begitu muncul langsung full mode, Full jadi wujud Model- Hitoitonomi Daibutsunya gitu, iya, nggak iya, ada iya. setengah-setengah, setengah Buddha setengah Iya, iya, iya. atau Onyudo tiba-tiba kakinya kok masih rubah gitu. Iya, benar. Nggak mungkin Iya, nggak iya. ada. Bener sih. Nggak itu, ada. itu yang menarik ya dari ketiga model hitoitonomi yang Iya. udah ada gitu. Nggak ada mode setengah-setengah. Nggak ada meskipun masuknya ke Zoan gitu. Bener-bener. Harusnya kalau Zoan kan berarti dia punya 3 mode kan. Mode hybrid itu Mode ya hybrid itu minimal. yang jadi pertanyaan itu kan nggak ada. Menarik. Nah, Gitu. yang terakhir nih yang kita masih belum tahu nih hitoitonomi. Kalau menurut yang udah tahu, menurut yang udah ada di cerita, hitoitonominya Chopper itu hitoitonomi biasa kan, manusia biasa Ya, gitu. Betul. Tapi apakah sebenarnya mungkin dia masih menyimpan sesuatu karena so far hitoitonomi yang keluar udah mythical Zoan di tiga-tiganya. Apakah Chopper sebenarnya mythical Zoan juga tapi kita masih belum tahu. Iya. Belum diungkapkan ya. Belum diungkapkan sama tiba-tiba Oda. apakah siap ini jadi bahan ngeprank lagi? nanti? Iya, makanya juga. Tiba-tiba Chopper terdesak dia mengeluarkan, oh ternyata dia adalah Iya. Ternyata dia kalau menurut legendaris kalian, lagi. buah Ya, mythical tapi lagi. dia salah satu pengguna hitoitonomi yang perubahannya banyak ya. Nah, karena Nah. perubahan banyak itu sendiri, kalau saya awalnya kan ada Imo dulu tuh pas awal-awal ya, awal ungkap Chopper tuh, oh mungkin perwujudan itu sendiri adalah model-model manusia yang ada muncul saat itu. Entah itu emosi, entah itu kan ada suku kaki panjang Ya, gitu kan, ya. ada suku tangan Tangan panjang, panjang. gitu kan. Tapi ternyata tidak semua diungkapkan kan gitu kan. Bahkan dulu ada pertanyaan tuh di Oda di SBS. Heeh. Kalau Oda gimana kalau memang hitoitonominya tuh dimakan sama manusia? Iya. Apa akan terjadi dengan manusia itu sendiri? Ah. Buah manusia dimakan sama manusia. Iya. Ya udah nggak jawabnya, ya dia akan menjadi manusia sejati sepenuhnya. Iya ini nih. Manusia seutuhnya gitu. Boleh ada jawaban aman udah. Ya ini nih. Ini sampai melarikan diri gitu. Selalu Seperti lah biasa. udah. Jadi Memang manusia main- yang sesungguhnya Iya, gitu. manusia Memang mind blowing sesungguhnya. banget di satu sisi. Terus kan dulu tuh gimana kalau buah setan yang dimakan sama benda? Ada kan yang banyak ada. gitu kan? Iya. Nah, kebayang kalau itu kan belum pernah kenalar itu gimana caranya ya? Gimana caranya? Kayak- Bayangin itu hitoitonomi itu dijejelin ke meja, apakah dia jadi manusia meja? Gitu. Tiba-tiba Manusia meja. I'm a human table. Manusia meja. Iya kan? Iya, sesimpel kayak pedangnya Shamrock aja. Pedangnya Shamrock Gimana kan dia makan cara dia makan Cerberus. buah iblis Iya. gitu kan. Itu pertanyaan yang Jauh-jauh deh. Pangfrit. Pangfrit pedang Pedang makan gajah. Pedang makan buah gajah Buah ya, kalau nggak gajah, salah. benar. Buah gajah. Buah Coba gajah. sok. Lu nggak makan dari taman safari aja gitu. Iya, Asli emang mind-blowing. sampai sekarang nih masih belum terjawab sih. Kalau nggak salah di kolom SBS juga belum ada yang penjelasannya ya gimana Iya, cara betul. benda-benda mati ini makan buah iblis. Iya. Dari yang pertama kali muncul tuh seingetku Mr. Four. Iya, Mr. Ford. Yang Anjingnya. Oh, iya, anjingnya. iya, iya. Dia kan Si- sebenarnya Apa sih namanya tuh dia? Saya dulu lupa nama-nama. Mochi. Inu Nomi model Dachshund siapa namanya? Dasun. Lasso nama Lasso, ininya. Lasso. Modelnya model Dachshund, nama anjingnya Lasso. Lasso. Iya, Saya iya, pikir iya, malah iya. guguk yang, aduh saya kalau ngomong hewannya terlalu kasar. Refer kalau ngomong anjing tuh kayaknya tuh, Anjing. saya soalnya lidah Bandung ya, Bandung gitu lidah ya, Bandung. anjing. Jadi kalau ngomong anjing tuh anjing gitu kan, anjing. jadi Jadi saya beda pikir tuh artinya. dulu hewan yang makan buah
setan senjata. Ya. Ternyata terbalik. Terbalik. Justru senjata yang makan buah setan. Kalau Canon masih masuk akal ada lubangnya. Oh ya udah mungkin depan lubang Canon itu jadi jejelin. Masukin buah gitu. Nggak masuk akal ya. Iya, iya. Tapi Penelitian berarti ini senjatanya bisa awakening ya? Iya, nah itu. Lu sampai semakin sering dipakai kayak leveling main game tuh kan. Iya, Dipakai. iya. Oke, congratulations, you got level up. Oke, berubah gitu. Apakah jadi? Terus saya pikir gini, pertama tau nggak begitu ngelihat di Arabasta ngelihat. Awalnya kan di manga, nggak terlalu memperlihatkan. Oh, ya udah. Ketika di anime, kepikiran pertama tau nggak apa? Oh, ini Digimon. Digimon. Bener. Iya, Digimon itu kan banyak Digimon. ya hewan sama senjata tuh digabung. Bener, gitu. bener. Oh ini Digimon ini mah. Apakah Oda fans Digimon juga Digimon gitu diam-diam. sama kayak Oda bikin Germa 6 karena dia seneng sama Power Ranger gitu kan sama Megabot, jangan-jangan ada Megazord-nya nih gitu. Aduh, referensi Oda kepada ini ya Digimon, jangan-jangan gitu ya. Iya. Para pemakan buah ini. Nah, tapi balik lagi. Balik lagi itu terlalu jauh. Nanti Balik kejauhan lagi ke repot. Hitohitonomi. Nah, ini Hitohitonomi ini memang ngasih misteri sih yang si Chopper punya nih. Karena jawaban Oda sebenarnya mungkin lebih ke bercanda aja ya. Kita nggak tahu apa yang sebenarnya. Mungkin Oda juga menutupi kalau sebenarnya Hitohitonominya bukan Dia kabur kan biasa. makanya biar diinterogasi lebih jauh. Ngeles aja dia ini. Saya harusnya jangan bilang beliau. Beliau. Benar-benar beliau Apa ya? mungkin ngeles aja biar Ya. nggak ditanya lebih lanjut lagi gitu kan efeknya apa. Nanti imonya ketahuan nih. Iya, itu dia gitu. Kadang nakama tuh bilang kalau Oda Sensei libur kayaknya imonya ketahuan. Gitu ya. Iya, kan ada spoiler ya. Ah. Spoiler chapter muncul Imo. Spoiler chapter muncul Imo. Iya. Nanti Imonya kan setelah chapter muncul kan. Ah. Iya. Jadi ketika Imo itu kayaknya sih Oda Sensei ngelihat Loh, kok bener? Sialan siapa nih? Siapa Ya kan? ini? Besok libur. Besok libur. Kita mikirin lagi. Kita mikirin lagi. Benar. Ini ketahuan ini. Jangan ini sengak nih katanya. Ini nakama ini kalau kita ngikutin itu terus tiba-tiba dia besar kepala nih. Nanti dia sombong. Nanti sombong. Kesannya Dia kayak bisa mengaku memprediksi Tuhannya gitu One kan. Piece dia. Iya. nanti bilangnya malah saya yang nanti dapat referensi dari dia. Iya, bener. Iya. Udah libur. Kita belokin. Benar. Tapi memang ya apa ya? Bukan berarti Oda Sensei nggak kurang atau gimana, tapi Nggak. ya dia itu wajar sebenarnya apa ya membelokkan plot itu sedikit kan itu masih normal ya dalam bercerita itu kita tahu plot utama ini kan plot sampingan itu yang memang bisa dibelok-belokin. Jadi Ya. itu sih wajar banget kalau udah melakukan hal itu supaya ceritanya tetap seru. Soalnya kalau udah ketebak dan udah tersebar banyak ya orang-orang udah pada tahu. Jadi pas baca, oh iya ini mah kayak yang kata Kemarin si si ini ini gitu kan. Iya. Si itu bener kan si Imo ini, si Imo ini. Bener. Wah udah nongkrongin terus tuh Imo dia. Ceritanya bukan udah sensei lagi tuh nanti. Iya, nanti jadinya Aduh. makanya. Tapi yang pasti Oda udah dirancang dari awal. Jadi plot utamanya nggak mungkin berubah. Kayak misalnya One Piece itu apa, itu nggak mungkin tiba-tiba karena ada yang berhasil menebak terus Oda langsung ganti One Piece-nya Iya, jadi apa nggak gitu. mungkin, Harusnya iya. nggak gitu Ya ya kan kan. ada nyeloteh One Piece itu cermin katanya. Iya, Cermin. ada yang bilang One Piece cermin. Ada yang Jadi ketika teori udah banget. ketemu One Piece itu cermin begitu dibuka kan harta paling berharga begitu dibuka. Diri Harta sendiri. yang berharga adalah keluarga. Keluar di belakangnya Di belakangnya pada takar. Makanya ketawa gitu ya. Makanya ketawa sih Roger. Allah ini. Ingat sudah. Angges balik ke. Udah ada Pak. Berlayar deh lah. Sia-sia gue tahun bertahun jadi bajak laut gitu. Harta yang paling berharga keluarga. Iya. Nah, tapi kalau Hitotonomi Chopper itu tuh dulu tuh bukan dulu ya. Belakangan kemarin tuh waktu pas after time skip kan beberapa transformasinya ada yang muncul kembali, ada yang berubah dan Fishman Island tuh jadi banyak kejutan Nambah. kan. Yep. Banyak kejutan gitu bahwa oh ternyata masing-masing nakama tuh punya progres karakternya dan kekuatannya bikin betah lagi buat penasaran gitu Iya, kan. Apa iya, lagi benar. apa lagi nih Next-nya kekuatannya apa? apa lagi nih. Horn point yang punya Chopper tuh kan ada perubahan ya karena horn point yang awal tuh antler dan tanduk itu betul-betul kayak rusak kutub. Ya, Ya, betul. Besar gitu kan dan dipakai waktu pas Arabasta. Ini mau Arabasta kalau nggak Ya, salah. ini yang Arabasta nih. Yang Arabasta. Nah, itu dipakai waktu pernah dipakai sama jadi combo tuh kalau nggak salah combo power Sama si Chop Usopp. Iya, benar. Kokute bukan Kokute pokoknya mah namanya tuh horn point yang pakai lemparin Meteor Hammer kalau nggak salah iya. kalau bahasa Inggris. Iya, Cuma lupa tuh yang nama ininya apa. versi productionnya itu pernah dipakai. Nah horn point yang ada di Fishman Island dia berubah jadi kayak Kabutaku ya.
Ya. Kayak apa kumbang tanduk Oh, kalau nggak iya, salah. iya. Lebih Benar-benar berbentuk lebih bentuknya lebih ke depan tuh kan, gitu ke depan ya. dan tiba-tiba kemampuan menggali. Wow. Wow, jadi bisa Kenapa ngegali rusa tanah. bisa menggali tanah Iya. gitu kan? Apakah memang referensinya ke kumbang? Kalau ke kumbang oke, memang dia menggali tanah benar, bisa iya, gitu kan. benar. Jadi wow. Sebuah ya terobosan sih. Iya, kalau sebuah gitu. terobosan. Iya. Work point yang pas awal di Sabaudi tuh jadi sebetulnya gini. Saya pikir work point-nya pokoknya work point yang ada di before time skip sama after time skip itu adalah wujud sebenarnya chopper. Betul Work banget. point-nya chopper itu adalah bentuk aslinya. sejatinya. Bentuk sejatinya si chopper itu. Karena dia kan dari awal memang rusak. Rusak. Dia Gitu makan kan. buah. Oke. Makanya yang kayak brain Itu point brain sama point ini iya, hampir nggak sehari-hari. berubah ya kan? Iya, ini sebetulnya ini brain point juga sebetulnya. Iya, yang paling kanan ini. Yang paling kanan ini sebetulnya Bentuk brain point. standarnya Iya, itu brain point bentuk terus. sehari-harinya brain point gitu. Terus celotehan saya begini. Mhm. Kenapa chopper sehari-hari menggunakan brain point? Kenapa? Dan ketika melihat dari nakama yang lain, iya ya, yang lainnya pada bego. Iya. Harus ada yang lebih pintar di antara mereka biar mencari solusi. Robin aja nggak tega gitu ngebiarin Robin sendiri berpikir. Sementara Robin kan pikirannya dark. Iya. Oh iya ya, gimana kalau kita tebas mereka? Woi, tar dulu Jangan Robin. dong, kayak gitu dong, Tar dulu caranya. dong. Terlalu dark nih, Iya, Robin. Robin kan mikirnya terlalu dark gitu kan. Usop mikirnya kabur aja gitu kan. Sementara Chopper harus mikir yang langkah paling tepatnya kemana. Makanya dia sehari menggunakan Defaultnya brain point. Defaultnya brain point meskipun walk point itu adalah wujud aslinya. Iya, benar. Kayak gitu. Kayak itu. Tapi ada ini lagi sebenarnya ya, dia kenapa harus pakai brain point? Karena kan dia dari hewan. Biar Iya. bisa sama-sama manusia ya dia otomatis harus pakai Iya, otaknya, iya. kemampuan otaknya terus. Nah, jadi brain ketika point. hanya brain point aja ditunjukkan dia berbicara dengan hewan lain kan. Iya, Katanya benar, gitu. Aku benar. bisa bicara gitu kan. Jadi saya pikir apakah itu kemampuan brain point-nya atau emang kemampuan bawaan hitotonomi dari wujud rusanya gitu. Ya, Jadi ya. saya pikir itu kemampuan chopper yang berbicara dengan hewan itu memang salah satu kemampuan dari brain point-nya. Betul. Kalau yang scope itu kan yang dia Buat bisa ngelihat mencari kelemahan musuh. kelemahan musuh gitu kan. Jadi itu kemampuan luar biasa dari apapun yang chopper kerjakan itu adalah hasil ekstraksi dari brain point-nya sendiri, termasuk Rumble Ball. Nah, betul banget. Obat-obatan terlarang itu yang dia kasih ke Beppo itu kan. Mohon maaf, Obat-obatan terlarang. sebelum before time skip ya bisa dibilang obat-obatan terlarang. Bener. Tapi setelah time skip itu sudah tidak terlarang lagi. Oh, udah nggak terlarang. Kenapa? Sudah dapat lisensi dari Caesar katanya. Dari pihak pemerintah. Ya, jadi chopper ya bukan Udah nggak lagi ilegal mau lagi produksi, ya? bukan ilegal Oh, karena udah. sudah dapat lisensi ada. dari pemerintah yaitu Tuan Caesar. Kalau Ya, di ya, Indonesia ibaratnya udah ditaruh label halal. Udah BPOM udah kasih ini, udah ada sertifikat gitu kan. Iya. Badan BPO BPO. Caesar kali BPO. BPOC lah mungkin. Ya, itulah. Mungkin udah dapat Iya. sertifikatnya dari Caesar. Nah, jadi si Rumble Point, Rumble Rumble Ball Ball. itu dulu kan digunakan hanya untuk bisa menambah transformasi sama menambah transformasinya. di jumping point, horn point, arm point jadi berturut-turut. Ya, Karena dulu tuh betul. sebelum Rumble Ball, chopper hanya bisa berubah dari brain point sampai heavy point doang. Point sama walk point. Sama walk point 3 itu tiga doang. Nah, jumping, horn, arm, sama god itu perubahan dari efek Rumble Ball-nya Rumble Ball. sendiri. Nah, yang monster point yang pertama itu adalah efek keduanya. Kalau dia makan tiga Rumble Ball dalam waktu singkat, Iya, efeknya Berubah ya jadi monster jadi point. monster. Itu efek sampingnya gitu kan. Nah, ketika after time skip setelah mendapatkan lisensi dari Dr. Caesar gitu kan. Akhirnya Rumble Ball itu sendiri hanya digunakan ketika untuk mempertahankan monster point dalam 30 menit. Iya. Kan yang pas Fisherman Island itu Iya. bacakan ya monster point. Orang udah pada ketakutan kan. Ini lobby lagi nih lobby. Ternyata enggak. Malah joget. Tidak kok, tenang saja. Udah pada takut aja Udah pada takut aja. Ngabuk kayak dulu lagi Iya, gitu kan. udah pada ketakutan. Dan Iya, saya iya, tuh ada yang hal yang lucu loh Apa? dari transformasi chopper tuh. Heavy point, heavy point chopper, ya kan. Dari awal nih before time skip sampai after time skip. Saya pikir tuh oke, itu pertarungan ketika mode yang memang digunakan dalam keadaan pertarungan normal. Mungkin mode default bertarungnya tuh udah pakai heavy point, Heavy point, ya kan. Ternyata rata-rata brain point juga tuh yang dipakai. Iya. Rata-rata. Nah, terus heavy point-nya di mana? Searching lah. Set. Ada heavy point yang dipakai, paling heavy gong gitu kan. Ya, Teknik itu ada heavy gong digabung, terus berubah lagi jadi bentuk-bentuk lain yang lebih Ya, fleksibel. Ternyata heavy point paling sering digunakan ketika pekerjaan berat, nguli.
Di trail bak, bener. masang tangga, tek. Benar. Happy Point dulu pernah masang Iya, iya. tangga melayang tuh Iya, yang bareng sama Frankie. Frankie. Lu cuma Happy Point yang bisa tuh. Wih, gila manjat bikin tangga melayang gitu tiba-tiba. Bener. Terus waktu pas di Zo di mana ya? Ada tuh ngangkut-ngangkutin balok kayu tuh kan. Ada inget di kapal, pokoknya ngangkutin Iya. barang, pakainya Happy Pakai Point. Happy Point. Pasti nguli poin. Betul, nguli poin. Nguli poin. Karena siapa lagi yang diandalkan kalau Frankie yang badannya besar tidak ada, ya ini Happy Point nih. Iya. Sebelum ada Jinbe, dia yang paling besar dulu setelah Frankie soalnya. Benar. Mau nggak mau. Iya, tapi Bener sih. sekarang dia lebih sering pakai kalau berantem tuh pakai Kung Fu Point Betul. kalau yang sekarang. Betul, Ya, ya, dibandingin mode-mode yang lain ya. Benar Kung Fu sih. Point itu lebih fleksibel dari segi speed ya, mobility, Iya, attack betul. dan defense-nya. Mungkin kalau bisa main game tuh mungkin dexterity point sama intelligence-nya bisa seimbang ya. Benar, Tinggi ya, benar. SPD Tingginya semua. jadi ATK, DEF kali ya, POW betul, gitu kan. betul. Statsnya paling Statnya tinggi paling semua. balance itu Benar. kan, paling balance. Kung Fu STR point. sama Agi-nya tuh balance gitu. Benar. Iya. Tapi ini yang cukup menarik nih, sebelum time skip kan kita sering ngeliat ada jumping point sama arm point itu nggak Iya. pernah dipakai lagi kayaknya setelah Betul. time skip. Malah. Betul, malah nggak ada versi setelah time skipnya gitu kan. Time skip itu nggak pernah dilihatin. Padahal arm point itu paling keren tuh kalau Dulu menurut saya. dulu sering jadi finisher malah Iya. arm point tuh. Apalagi itu pas Colero Seo yang combo sama Sanji tuh ngelawan Owars. Oh iya bener itu. Yang tapak itu lebih gede. Lebih gede banget. Nah, ke tangannya Owars tuh. Iya. Iya justru dia nggak pernah pakai arm point Roseo lagi ya itu paling keren. setelah ini. Iya, tapi Cukup yang aneh juga. horn point yang kalau untuk yang sekarang memang yang dia ngegali tanah Iya. itu tetap masih horn point namanya. Masih horn point. Tapi bagusan horn point yang lama ya. Lebih keren yang lama. Iya, sebenarnya. lebih keren yang lama. lama. Malah kalau sekarang tuh terakhir dipakai bahkan di movie tuh malah banyaknya guard point sama Ya. Kung Fu point. Paling sering guard, kung Guard fu point. guard. Ada Iya, yang di iya. movie Stronghold ya kalau nggak salah tuh. Jadi Chopper tuh lagi bawa senjata, terus tiba-tiba pakai jadi guard point. Jadi heavy tank kalau nggak salah tuh. Heavy tank. Jadi kalau guard point kan bulu-bulu ya. Iya, Tapi iya, di iya. movie tuh jadi di bulunya tuh ada senjata-senjata keluar-keluar. Senjatanya, iya, 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 moncong-moncong senjata semua lah Iya, tuh. iya, benar. Ada tuh di movie tuh kalau nggak salah. Di movie-nya. Halah. Jumping point juga apa mungkin karena dia udah bisa loncat tinggi, jadi udah nggak perlu jumping point lagi Iya, Kung kali Fu ya. point tuh memang udah cukup udah meng-cover cukup, gitu udah sih, cukup bener cover. sih. Dulu kalau buat speed jumping Oh, point. benar-benar. Kalau untuk serangan satu deret mau. lurus gitu jumping point. Tapi arm point ketika iya betul buat finisher ya, buat Finishernya pasti biasanya ke selalu arm point. arm Iya, point. Ketika dari jumping point mendekati musuh, udah deket baru berubah jadi Arm point. arm point. Bener. Pasti Sekarang udah begitu. nggak pernah dipakai lagi Nggak pernah jarang dipakai lagi sayang. Kepakainya brain point. Brain point selalu kepake sih ini. Selalu harus, malah bukan Harus. selalu. Tapi kalau dari kalian sendiri paling suka sebenarnya form yang mana nih kalau dari Chopper? Dari semua Okta? form yang ada Octra. Ya horn point lebih gagah sih. Horn point Horn yang point zaman yang dulu. satu ya, Bukan yang post time skip. bukan pos yang Yang pre-time soalnya skip. di sini juga dia cukup OP juga waktu itu pas lawan Mr. Four ya, Ya. sama yang tikus mondok. Nah itu Hmm. horn point sih cukup ngebantu buat Usopp sih pada saat itu. Iya, yang lawan tikus tak. Iya. Saya Kalau ngebantah sama bentuk pom chopper tuh mungkin bukan di anime ya. Karena di anime kadang nggak bisa dilihat ketika memang udah bawa belur. Saya pernah sempet terkagum-kagum itu main di game PS One Piece Grand Battle 2. Jadi sekarang saya selalu pakai chopper karena bentuk transformasinya juga memang bagus. Saya sempat terpukau sama arm point ya karena buat finisher di game itu juga. Oh. Iya, karena buat finishingnya keren banget itu, asli keren banget. Bahkan ketika dia chopper udah melakukan pukulan itu kan langsung ada sakuranya bertebaran. Iya, Karena sakuranya bentuknya kayak cakarnya. kayak telapak tangannya si chopper itu sendiri kan. Dulu sempat terpukau gitu sama arm point-nya sama chopper. Tapi setelah after time skip mungkin saya lebih terpukau sama yang horn point-nya chopper Horn point yang after time skip. baru. Horn point yang baru karena nggak tahu kenapa dari segi wajah tuh lebih tegas dan keren gitu. Saya kalau wajah walk point tuh lebih wajah-wajah polos ya. Heavy point tuh kayak wajah-wajah depresi karena wajah-wajah kuli gitu. Heavy point karena kebiasaan nguli depresi ya. Kung Fu point tuh lebih determine gitu kan. Kung Fu point ekspresinya tapi coba perhatiin
yang ekspresi dari Horn Point itu dia keren percaya diri itu ada. Iya. Gitu. Jadi lebih percaya diri itu ada. Jadi kalau dari One Point dari Horn Point tuh lebih enak ngeliat ekspresi choppernya di situ kalau menurut saya pribadi. Iya sih. Di waktu pas Horn Point ini mukanya tuh lebih pede kelihatannya lebih gitu pede. kan. Angle kamera kan gini ya, ini tunduknya udah Iya, gede dari sini terus agak tutup keren. Ayo bertarung gitu kan. Benar. Betul, setuju. Kalau saya pribadi sih. Koko apa koko? Kalau gua ya Kungfu. enggak juga sih Kungfu Point, tapi Poin nggak ada lehernya. Enggak ada lehernya, benar leher. Ini agak-agak apa ya? Apa heavy pointnya? Agak ironi gitu kan, maksudnya kungfu harusnya kan orang atletis Iya, gitu kan. benar. Orang yang kungfu gitu kan badan jadi misalnya kayak Heavy Point lah, cuman lebih apa ya, lebih kurus gitu. Ini Kayak Bruce Lee. referensinya dari Kung Fu Dugong gitu. Referensinya dari Kayaknya iya sih. Kan waktu latihan kan nonton di Alabama. Bener Iya, juga, iya, iya kan mereka Tapi waktu pas di Pulau Burung itu, pulau apa sih yang dia belajar obat-obatan itu kan ya. belajar obat-obatan itu melatih kan hasilnya kan. Dia bilang itu semua itu cuman versi upgrade dari poin-poin sebelumnya kan, transformasi sebelumnya kan. Terus katanya Kung Fu Point adalah hasil bertarung dan fleksibilitas itu tuh. Lu ketemu Kung Fu Dugong di mana gitu. Tapi di satu sisi mirip sama penduduk pulau. Iya, bener mirip penduduk itu kan gak ada leher semua kan. Gak ada leher semua. Buntet-buntet. Makanya waktu Chopper pertama kali ketemu mereka disangkanya mereka bego-bego gitu kan dalam tanda kutip, terus mereka bilang, "Hey, jangan pikir kalian karena kami tampilan seperti ini kalian mengira kami bodoh gitu kan." Ternyata ilmu pengobatannya maju gitu. Paling maju itu ilmu pengobatannya tuh. Iya. Bener juga bisa jadi Kung Fu Point berarti dia referensinya dari situ, Iya, dari warga-warga pulau. penduduk situ kan. Mirip. Aduh. Begitulah. Oke, nah balik lagi yang soal Hito-Hitonomi lagi nih. Luffy belum dibahas ya itu Hitonomi. Oh iya, Hito-Hitonomi kaptennya sendiri kita belum detailin loh. Kita udah bahas di awal tadi tapi Onyudo tidak terlalu mendalam. belum terlalu dalam. Nah, Onyudo tadi kita udah, Daibutsu udah, Chopper sendiri udah, termasuk kemungkinannya. Oh ya, kemungkinannya sendiri kalau Chopper kalau mythical dia model apa masih belum kita ini nih. Belum sih, Kalau belum. kalau memang ngambil referensi manusia yang banyak perubahannya, mungkin sih kalau menurut saya itu Hito-Hitonomi mythical zoal tapi yang banyak perubahan itu manusia apa ya? Yang banyak berubah itu Apa kayak The Mess? The Mess. Apa The ya? Mess, iya. Soalnya belum ada sih kayaknya tokoh yang Kalau saya malah mikirnya gini, dulu kan sempat Chopper tuh mikirnya kalau kayak Dr. Jekyll ya. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Ya. Mirip kan ya, Iya. sama Epiphany itu karena topinya mirip gitu kan Dr. Jekyll. Tapi kalau ilmu saya, mythical zoanya misalnya terungkap nih Hito-Hitonomi model itu, mungkin ada perwujudan dari manusia dewa semacam Loki ya. Karena kalau mungkin dulu pernah berimo seperti itu, tapi karena muncul karakter Loki agak sulit untuk mengimplementasikan bahwa itu Imo itu akan berjalan. Tapi kalau dari pengetahuan Nordik ya, dewa Loki itu kan dewa yang bisa berubah wujud dalam apapun. Iya. Kalau Thor meskipun bisa berubah wujud, dia lebih bijaksana untuk memilih wujudnya, gitu kan. Milih wujud elang cuman buat nawain manusia gitu. Iya. Ya kan Thor mitologinya gitu. Tapi Loki the mischief gitu, the mischief God of the mischief gitu. Jadi seenak ya sebodoh amat gua mau berubah wujud sesuai dengan imajinasi gua. Apakah bentuk-bentuk Chopper itu memang sesuai imajinasi dia nggak sadar itu kalau Rumble Ball itu sebetulnya nggak ada efek apapun, cuman kayak memberi sugesti dan akhirnya mengimajinasi itu, oh iya gue pengen berubah ini deh. Padahal itu awakening-nya buah dari Hito-Hitonomi mythical Zoan yang dia Loki itu sendiri kalau ilmu saya ya. Soalnya dewa apa nih yang bisa berubah wujud dengan enak ya? Cuman dewa Loki. Dewa Loki salah satu yang termasuk yang sering berubah wujud. Iya. Cuman karena udah muncul karakter Loki, kecil kemungkinannya. Kecil kemungkinan kalau namanya penamaannya ke situ. Iya, benar. Atau mungkin ya ada juga nanti di One Piece karena One Piece ini dewa-dewanya beberapa mungkin beda sama dunia nyata. Kayak contoh ya Nika ini. Nika kan nggak ada di dunia nyata. Mungkin gitu nanti siapa tahu di One Piece kita bakal menemukan dewa baru yang menjadi inspirasi dari Hito-Hitonominya Chopper. Ya, benar. Tinggal nunggu aja. Ngeprank lagi aja udah Terus iya. Siap-siap aja di prank. Siap-siap aja di prank ya guys ya. Bercanda mulu udah sekarang mainannya. Udah kayak udah kayak kayak apa ya? Kapalnya bagus nih. Iya, thank you loh ya. Ada dua Thank you. topinya tuh. Topinya ada dua ya.
Beloknya ngedrift ini mah. Nyapunya susah ini Gak nyapunya. siap ya, gak siap. Alah, gila. Oke, langsung balik dulu aja yang punya kapten kita, Ya. punya hitonomi model Model Nika. Nika. Model Nika. Ini Nika ya bukan nama sepatu sebetulnya. Bukan. itu ya? Nike, itu Ntar Nike. centang. Nike ada ini. Ntar centang dong kita. Kalau apa ya? Dulu tuh mode-modenya memang ada seperti mode hibrid kalau memang di apa ya? Kalau Bisa dibilang ya, hibrid. kalau Mythical Zone yang ada hibrid, Luffy tuh paling cocok disebut Mythical Zone. Kalau memang disebut ada mode hibridnya. Ya. Jadi manusia biasanya tuh ya mode gear satunya lah, mode Ya. biasa. Gear second, gear 3-nya tuh itu sebetulnya seperti mode hibrid, semi Nika. Karena Nika kan ukuran. memang karet tuh, Ya. memang karet. Jadi yang memang kecepatan, elastisitas ya cuma di gear 2, gear 3 aja tuh. Jadi semacam mode hibrid Nikanya, setengah manusia dan setengah karet. Kalau mode hibridnya. Yap. Gear 4 itu memang ketika digabungan sama haki doang kan. Ya. Sama Jadi haki keras. doang kan. Ya, jadi keras. Nah, baru awakening wujud sepenuhnya itu Nikanya itu ada wujud aslinya. Yang putih sama ini. sama kayak Sengoku. Sengoku dari mode manusia langsung jadi mode utamanya kan yang Buddha Iya, kan. iya. Sebetulnya mungkin Luffy juga sebetulnya itu bisa mungkin ya. Dari mode biasa bisa langsung jadi Nika. Ya. Mungkin. Cuman karena entah karena imajinasinya terbatas, untung dia bego sih ya. Mungkin karena itu juga Iya. ya. Bego gitu. Kalau nggak dulu udah langsung gear 5 dari awal Iya. gitu. Karena dia nggak tahu itu ini buah apaan, kayaknya tuh enak ya gitu kan, krauk aja kan, tiba-tiba nggak tahu jadi karet gitu kan. Iya, Si Seng kan bilang, itu buah karet itu gomu-gomu nomi itu. Jadi dia percayanya itu Iya gitu ya dari gitu, karena awal. keyakinannya memang jadi karet, Iya. imajinasinya sebatas karet. Coba dikasih tahu di awal. Iya. Itu buah Mythical Zwanika loh. Langsung putih semua loh. Saya isi kafe tuh. Iya. Desa Busa langsung jadi itu. Trampolin, Karet, jadi trampolin karet semua. Iya. Jadi trampolin tuh. Pas ditarik yang panjang bukan tangannya dia, tangan si Lakirunya juga jadi panjang gitu kan ikut Semua kena Logo efek. semua jadi panjang. Tidak jadi kan. terkontrol. Iya masih kecil. Chaos banget tuh masih kecil udah. Kecil. Kacau. Udah kebayang kalau langsung. Untungnya ada mode hibridnya tuh. Iya, Sih. iya. Tapi ada satu mode hibrid tuh dulu ada satu perdebatan kenceng ya dulu tuh di sampai lintas komunitas loh perdebatannya. Soal Yang ini mode Red Hawk kalau nggak salah ya. Ya. Gear second. Oh. Gear second, terus tuh apa Luffy itu manjangin tangan dan dia mengeluarin Red Hawk ya kalau nggak salah, atau mau ngelawan, kalau nggak salah Red muncul Hawk tuh ngelawan ini loh, yang di Fishman Island tuh. Fishman itu ngelawan Hody John. Hody Jones kalau nggak salah Jones, tuh dia oh. ngelawan Red Hawk ya. Iya pernah lawan Hody Jones, Red pernah Hawk. dia ngeluarin Red Jadi Hawk. dia dalam mode Gear 2. Nah ini kalau nggak salah Red Iya. Hawk nih. Nah, dari keluar dari ya pas dia lagi mau di dalam gelembung ini nih. Nah, iya. Lawan Hody Jadi Jones kan dia tuh bergesekan. Jadi teorinya tuh gimana bisa karet mengeluarkan api. Ya. Sedangkan ketika imajinasi itu ada yang bilang ada dua begini. Oh, kalau dari segi fisika tuh karet digesek itu jadi panas gitu kan. Itu maksa sih, Pak. Iya, Gitu. iya ada benernya. Ada benernya sih gitu. Karet ditarik terus dia pakai haki. Dia karena Gear 2 tuh ada steamnya ya, Ya. steam panas, terus Steam panas. bergesekan dengan haki akhirnya mengeluarkan Api gitu. Api. What the fuck? Ya. Gitu. Terus tapi ada lagi ketika berkembang bahwa oh iya itu imajinasi. Kekuatan Jadi dia imajinasi. mengimajinasikan kekuatannya si Ace kan Ace. saat itu kan, mikir Ace ya kalau Iya. nggak salah tuh ya. Nah jadi muncullah api gitu kan dari iya. segi gesekan, dari memang nyambung lah dari gesekan karet itu akhirnya muncul gitu kan api. Dia kalau nggak salah dipelintir ya. Dia ini tuh kalau nggak salah yang kalau Gear 2-nya tuh rifle ya, Gomu-Gomu no rifle. Gomu-Gomu rifle. Gomu-Gomu no rifle, tapi tangannya tuh sambil dipelintir. Jadi ketika melintirnya dilepas gitu, gesekannya Menimbulkan api menimbulkan gesekannya. api. Dulu tuh paling enak tuh ngebahas fisika logika sama badannya lu itu paling gampang. Oh iya ya, Bener. tangan lu dilobangin gitu kan, terus dia Diisi ada angin angin. masuk, kasih Iya, angin. bener. Pantainya gimana nutupnya gitu. Lu jempol emang di sini gitu kan, pentil banyak ada nggak di sini? Bener. Regen atau nggak regen langsung Iya, lukanya. dulu tuh Gear second tuh paling enak Paling tuh. banyak. Oh iya ya, kalau lu mompa tekanan darah lu akan semakin cepat. Wah lu jantungan nggak lu? Iya. Enggak dong. Karena dia Kenapa? karet. Karena seluruhnya badannya karet. Iya. Pembuluh darah lu karet itu kan.
Oh iya, diterima lah. Iya, Gear 2 gitu. Reset, maksudnya Ya, Gear 3 Gear yang- 3. Iya, lu niup di sini ada lubang digigit gitu ya. Apakah Tulang ngeluarin jutsu gitu? Enggak juga. Enggak dong. Enggak kan. Kuchiyose tuh. jadinya. Kuchiyose no jutsu nantinya kan. Tapi begitu berlobang, iya juga ya. Ditiup jadi Ditiup gede. puh gitu kan jadi gede. Terus pakai tadi pakai Hansaplast gitu Iya, dari sini. ditutup lagi. Iya, ditutup lagi. Iya, itu ngembang. sebenarnya agak-agak lucu juga sih kalau dibilang kayak gitu. Karena kan walaupun badannya gede, kan isinya angin ya. Nggak sekuat itu dong harusnya ya. Iya, benar. Kan cuma diisi angin. Yang apa kalau nggak salah Gear Truth itu kan debutnya saat di Lawan Lucci. NS Lobby lawan Lucci ya. Terus kan dia itu nembus Lucci sampai wah gila. Sampai mau pingsan Harusnya tuh begitu. Ya. Di kempes. Iya, kempes harusnya kalau Apaan nggak ada. isi angin Kempes doang. kan itu Iya, angin doang benar. itu. Secara Iya, teori iya. kecuali kalau memang sekarang udah ilmu ada haki. Oke, masih dilapisin bisa haki. Iya, Jadi- dilapisi haki jadi elephant gun ya kalau nggak Iya, salah. betul, Gear betul, Gear betul. 3 pakai haki itu elephant gun. Sebetulnya yang Gear 4-nya apa ya? Gear 4-nya tuh mirip Onyudo ya. Coraknya tuh. Ya, secara mirip biksu. corak karena ininya jadi apa ya? Kental sama unsur-unsur Iya, atau unsur budaya Jepang. Budaya Jepang. Bener. Kan dulu tuh apa kayak opera Jepang tuh disebutnya apa ya? Kabuki. Kabuki. Ah, Nah, ada yang Itu kayak si Kumadori ya. yo gitu ada bunyi gitu kan. Benar Iya, kayak Kumadori kan jadi ide. Oh iya ya, di situ mungkin kabukinya. Iya, ya, mungkin di situ. Nah, benar. Okta Ini tahu yang- nggak yang Gear 4 yang Snakeman? Snakeman itu bukannya Snakeman. lebih mirip ke bapaknya ya? Ya, mirip Dragon muda. Ya, di chapter terbaru, gitu benar, kan. benar. Waduh, wah gila nih Gear 4-nya. Nah ini nih, Gear 4-nya apa? Snakeman. Luffy Snakeman tuh malah mirip ekspresinya mirip si Monkey D. Dragon saat lagi muda tuh kan, Iya. lagi bingungan gitu kan. Sama-sama nggak ada Nah, alis gitu kan ininya. Betul, mirip banget. Cuman kalau memang mirip sama Monkey D. Dragon saat muda, dalam hati saya, lu lagi perang sampai pakai eyeshadow gitu. Lagi perang kayak gitu. Mungkin itu apa? Kurang tidur, war pain, tidur aja. ya, war pain itu kan Gitu. terus mata sat. Gitu. Wah, Biar gila. garang. Biar garang dikit. Iya. Tapi kebingungan gitu. Tapi itu warga sipil, Pak. Ya udah, baik aja. Kayak apa ya? Kayak di mana ya Kayak itu di mana ya? peristiwanya kayak kenal gitu loh. Udah ngajar aja. Enggak gitu. Stop dulu. Salah. Nah, Itu. ini nih. Nah, ini dia nih. Iya. Tapi itu bagaimana bersedia ditangkap gitu kan? Ini warga sipil. Udah. Nggak naik mobil, Tra, yang ini Tra. Kayaknya kali ini udah nggak bisa diselamatkan. Itu nih, udah kayaknya. gawat, udah jauh tuh ininya. Siapa sih yang mulai tadi? Jadi kesini-sini lagi nih. Perasaan ngobrol ujung meja bukan ujung jurang nih. Aduh. Jangan, tolong. Iya, tapi ini Okta lebih bersemangat ngomongin itu ya aja ya dibandingin yang masalah itu tonom itu. Tapi masalah ini ada apa sih, Tra? Ada apa itu cerita coba? curhatannya Jangan, Tra. jangan. Ini karir saya dipertaruhkan nih, tolong. Mohon maaf. Nanti habis keluar dari sini ada Iya. tukang nasi goreng di depan loh. Episode selanjutnya udah nggak ada saya. Tiba-tiba ada tukang cimol, nasi goreng di Bener, depan, lengkap semuanya. tiba-tiba Gitu. jadi angkringan di depan. Iya, Tapi- jualan kan maksudnya kan, Tapi jualan. bawa ini semua. Koordinasi buat koordinasi Iya, kan. karena sama mereka lagi penjual. bikin acara Persatuan di situ kooperasinya, kan. persatuan Betul. kooperasi. Biar harganya nggak bersaing. Udah yuk, nah ini dia Dragon kan. Tolonglah. Oke. Nah, Dragon nih. Iya. Ini di chapter terbaru ya 1159 akhirnya terakhir. kita ngelihat Dragon beraksi. Masih muda. Walaupun masih muda ini aksinya bukan pas udah gede dia kayaknya nggak pernah beraksi selalu. Saya Iya, mikir. AFK berapa? AFK mulu kalau dibilangin para nakama gitu. AFK ini sekian akhirnya lama. nggak AFK walaupun waktu masih muda nih. Jadi ini kayak udah akhirnya membuktikan bahwa Dragon itu sebenarnya nggak AFK gitu. Nggak. Jadi selama ini sekalipun dia bergerak, jadi Wah. banyak gitu dampaknya. Sama apa? Nyelamatin Shanks gitu. Ada bilang juga Shanks. nyelamatin si Tits juga pada Kurohige. akhirnya gitu kan. Mungkin kalau buat saya sih Dragon saat ini bukan AFK ya, mungkin lagi farming point aja. Farming, benar. Ya, nanti kata Luffy kan, Bapak farming mulu, war kagak kata. Iya.
Tahu-tahu Iya. barang udah jadi semua gitu kan nongol-nongol. Pamit. Iya. Aduh. Yang lain depan sekarat baru Iya. lasit gitu. Nongolnya belakangan aja. Iya, Nongolnya nongol belakangan aja. Kan carry namanya. Making Dragon tuh kan dulu tuh saya pernah mikir kan. Bukan dulu, maksudnya tuh barusan kalau ngungkap sesuatu langsung mikir ke timeline. Jadi dulu tuh kalau saya paling suka tuh kalau ngebahas Imo langsung ngikutin timeline. Iya. Muncul oh timeline di sini. Monkey D. Dragon mudanya di sini. Terus kapan ketemu Tritoma dan ketika lahir Luffy? Wah, ini belum dikonfirmasi nih. Iya. Ketemu Tritoma nih. Ya kan Tritoma sendiri belum dikonfirmasi Iya, katanya dia meninggal karena dia meninggal ya kalau nggak salah Tritoma tuh Imonya tuh Belum. belum Ya, konfirmasi. belum tahu pastinya. belum tahu Cuma, pastinya kan iya, belum tahu ada yang pastinya bilang kan dia tapi pernah meninggal. disebutkan Oh, masih hidup. oh dia masih hidup Dia Kalau kan di- anggota Cross Guild kan sekarang. Tritoma itu. ini Imo yang lain lagi nih. bener. Yang kan ada yang Waduh. jadi katanya diubah jadi sama Ivankov jadi punya luka di sininya. Benar dong? Iya, masuk dong. betul sekali Bapak. Sama-sama rambut hitam Betul gitu sekali. kan. Soalnya gini, kalau ada luka jahitan tuh agak serem, Pak. Karena Iya, kenapa? iya, iya. Setahu saya kalau luka jahitan tuh otaknya bisa kebuka. Frankenstein. Frankenstein. Bukan. Kita kan ada di anime tuh. Ada yang jahitan di kepala tuh. Siapa ya? Aku pernah pernah Ada tahu JJK. juga. Oh, iya bener JJK. Geto. Ya, itu. Makanya Guru Dasmon, Geto. begitu Dasmon ngeliat JJK, ada jahitan. Kebuka. Jangan-jangan tuh. Dari sini kebuka. Pok, ternyata cewek Tritoma. Gitu. Benar dong. Iya benar. Bener. Ternyata selama ini Anda pakai kostum. Tritoma. Mind blowing sekali gitu kan. Iya, bener, masuk akal sih. Tritoma tuh dulu kan pernah bilang Tritoma. Apa namanya tuh? Ivankov. Ivanko tuh pernah bilang cuman aku yang tahu rahasia Iya. masa lalu kamu, Kalau macam-macam nanti dibeberin gitu. Udah terungkap bukan jadi pertama tuh udah karena bilang rahasia ya Krokoboy aku anggap loh masa lalu kamu gitu kan. Nah setelah itu di Marineford berapa kali dia nyelamatin Luffy coba Sob? Iya, bener. Pertama yang S diselamatin kan, eksekutornya ditebas Iya sama dia. benar. Terus langsung di depan Kizaru. Di depan apa? Sama tuh dia langsung ngelindungin sama Akainu kan kalau nggak salah. Iya, Ada, benar. ya udah Sama bisa. Kagak Akainu. mikir 2 kali. Langsung diterbangin. Iya. Langsung bread aja. Iya, Udah iya, kamu iya. pergi tuh waktu Iya. pas sama si Jinbei kan ya. Iya, sama Jinbe. Bener, Mihawk. Bodoh amat. Gua tantangin. Ditangkis sama Ditangkis dia. juga. Terus itu Iya salah satu contoh kasih sayang ibu ya. Benar. Kasih sayang seorang ibu benar. Sampai harus nusuk anaknya waktu itu juga sempat kan. Iya. Itu apa ya? Hard love seorang ibu didikannya Benar, keras. benar. Biar kuat anaknya. Benar. Kalau kan nanti lemah, lu mau masuk Grand Line, kekuatan lu cuma kayak gini nih, gua bikin lu kuat gitu kan. Itu ibarat kata ibu yang ngedidik anaknya dengan keras. Benar. Tapi mau saya tuh ya, waktu pas pertama kali Crocodile ketemu gitu kan, Crocodile ketemu. Duh, nih kalau ngomong nih anak ya, ngomong nih, gua bunuh aja deh. Gue nih lagi ada misi nih. Lu jangan ketahuan nanti kalau gua nih sebetulnya perempuan nih. Jangan-jangan nih anak udah dikasih ke bapaknya lagi. Gue diemin lah gitu. Makanya kan waktu pas ditusuknya nggak nembus kan, tapi Iya. dibiarkan hidup sebetulnya. Kan? Masih dikasih kesempatan. Nembak setan dibiarkan hidup gitu kan. Terus lagi bertarung tiba-tiba Krokodil kalau nggak salah ngomong ya, aku hanya lemah dengan air. Dia ngomong ya kalau nggak salah lemah sama air tuh. Ya ngomong apa dikasih nasi? Lupa tuh. Enggak deh. Lupa tuh kalau nggak salah. lupa. Iya. Tapi ada jadi kayak dikasih spoiler gitu buat ngalahin gua. Iya ya. Oh itu harus lihat lagi sih. Coba kalau ada yang inget. Ada guys. jenis karakter yang memang perkembangan karakter kalau di Jepang ya drama-drama Jepang tuh di mana bos sebuah kelompok entah itu yakuza, entah itu para samurai, mereka tuh menguasai sebuah wilayah itu bukan ada tujuan utamanya, tapi mereka tuh ingin mengukur sampai mana kekuatan gua ini sampai mana sampai nunggu ada yang bisa menghentikan gua. Jadi tujuan utamanya itu sendiri, tujuan utama para pemimpin kelompok-kelompok mafia atau samurai atau yakuza itu sendiri, dia hanya ingin mengukur sampai ada nemu orang yang bisa ngalahin dia. Tujuannya itu, tujuan utamanya. Jadi kalau dari segi karakter si Crocodile itu sendiri ya gitu. Kenapa
akhirnya karena tujuannya sudah tercapai, makanya mengekspresikannya dengan saat di Marineford. Iya. Tujuan gue tuh sudah tercapai. Di mana gue menemukan orang yang sebanding, dia bisa mengalahkan saya, bisa menghentikan saya. Iya, Gitu. iya. Lu mau se-ekstrim apa? Gue adu domba negara, mau bela kiri, mau coba nih siapa yang bisa ngentekin gue. Siapa yang bisa menghentikannya gitu kan? Iya, jadi tujuannya saat itu di Arabasta, Krokoto cuma mencari siapa orang yang bisa menghentikan saya, dan ternyata Luffy. Jadi mengekspresinya seperti di Marineford itu. I see. Ya, itu Seperti make sense itu. sih. Masuk akal juga tuh soal itu. Ya. Oke, kita balik ke yang dari Thomas sama Dragon tadi. Udah terlalu jauh Kapan kita ketemunya? bahas. Iya, Kapan udah. ketemunya? Sedangkan dulu tuh langsung begitu tahu ya, semua wanita yang berhubungan dengan bajak laut besar itu semuanya dari Kuja. Oh, Iya, benar. Gloriosa Gloriosa. ada hubungannya sama Rox dan Roger gitu kan ya. Sakuyaku udah pasti udah jelas dicintai semua bajak laut besar termasuk dan jatuh cinta sama Relic gitu kan. Ketika tahu Saki seperti sekarang, saya berubah karakter favorit jadi Relic, Pak. Cita-cita saya adalah menjadi Relic. Jadi relic. Makin tua makin jadi. Banyak nih nakama yang sepertinya sama nih, cita-citanya jadi relic. Karena ada di sini disensor nggak sih kalau ngomongin? Bisa nanti kita Di masukin sini kita post-pro. bilang disensor, tapi nanti tiba-tiba ditayangin. Jadi tuh ada gelar tuh kalau nggak salah tuh, ada gelar tuh. Kan Dark King ya, seri itu Ya. Dark King gitu kan. Dark King. Bukan sebetulnya tuh dulu saya nyeloteh, kayaknya Relic itu bukan Dark King gitu kan. Bukan King of Darkness gitu. Nah. Bukan, tapi King of itu disensor nggak sih? Atau Berarti tolong di take out. Ditin. aduh, jadi wow, sekelas Sakuyaku gitu. Terus, ketika kita mengimplementasikan apakah senasib semua kah? Gloriosa jadi menyusut karena tidak menyusul cintanya, tapi Sakuyaku masih tetap awet muda karena sudah diterima cintanya sama Relic gitu kan. Nah, kalau kita lihat nih, apakah buah Hancock itu sama nggak nasibnya seperti Sakuyaku, seperti Saki? Dia bela-belain, niatin ini cinta sama kapten goblok kita ini nih gitu, ya kapten bodoh kita nih gitu kan. Nah, pada akhirnya mungkin Oda bilang kan ini shonen, nggak mungkin ada percintaan gitu. Ini nggak mungkin ada percintaan. Tapi diungkap. Ini anak siapa, jatuh cinta sama siapa, tiba-tiba ngelahirin anak siapa. Soalnya arahnya ke sana Iya, gitu kan. makin kesini makin kesana. makin kesana. Ini ada apa gitu diungkap. Katanya nggak akan ada percintaan, tapi dalam saya baca lagi tuh, percintaan hanya di kru SHP-nya. Iya, Ya, katanya begitu. Hanya di kru SHP aja. Terus yang lain bagaimana? Gitu. Benar. Iya, masa tapi kalau menurut gua ya pasti nanti ujung-ujungnya mereka pasti ada cinta-cintaannya. Pasti. Walaupun mungkin fokusnya bukan di cinta-cintaan, jadi bukan Mungkin di endingnya aja. di endingnya aja. Sama kayak ke sebelah juga kan. Kemana aku juga bilang sama kolektif. Ninja-ninja itu si Naruto. Gak usah berbelit-belit lah gua, Naruto gitu kan. langsung. Tapi nonton Boruto-nya nggak sih? Enggak. Kayaknya males gitu. Saya nonton cuman pas lagi sampai mengungkap aja ini anak-anaknya seperti apa, kekuatannya apa, Bener, namanya bener. siapa. Udah selesai. Udah, Cukup. Nggak lanjut, Nggak perlu, nggak pengen tahu. Geser. Iya, iya. Kan? Dari playlist hilang dulu ya. Benar. Jadi waktu pas zaman dulu juga kan Naruto kan memang tidak ada kisah cinta juga. Akhir-akhir ya toh akan tetap. Jadi lucu-lucuan doang. Iya, gitu. benar. Naruto sama Hinata gitu, Iya, Sasuke sama bener, ini. Ya sama bener. harusnya di One Gemes Piece juga. rasa-rasa suka gemes sih gimana sih? Iya, benar. Sama, Jadi, mungkin kayak dulu One Piece tuh- juga akan jadi kayak gitu sih. Iya, menurut kalau gua. di Naruto itu cinta bertepuk sebelah jutsu ya. Sebelah jutsu. Kalau di Jutsunya satu sini tangan. kalau di One Piece ini cinta bertepuk sebelah kaki ya. Sebelah kaki. Benar. Bener. Nah, mungkin kalau di ending ada akhirnya kalau saya sih saya entah suatu saat ya mungkin Luffy menerima buah Hancock di sampingnya, entah itu tapi dalam keadaan sadar mencintai, ya kan karena sudah tua mungkin sudah bijaksana, Iya, kali ya, lebih bijaksana. baru sadar. Soalnya Relic aja awal-awal jijik. Iya, apa sih? Apaan sih? Saya sampai lagi kalau saya baca itu banting Relic, itu idol semua orang. Idol semua bajak laut. buat gua aja lah. Kalau kayak begitu kan. Tapi akhirnya mungkin lama kelamaan ketika tua baru menerima karena ada sudah tua tuh kan
kebijaksanaan itu kan muncul. Ya. Oke, Benar. gitu kan. Terus kalau udah tua, jadi kalau sudah tua senangnya muda-muda. Wow. Buat Yang muda-muda. Iya. daun muda nih. Nah, mungkin nanti Luffy juga pada akhirnya menerima buah Hancock. Nah, jadi terus ketika menerima buah Hancock, siapa penerusnya? Coba Penerus ada puncak. yang Nah itu Yang rambut pendek itu siapa sih yang Margaret. Margaret kayaknya deh. Margaret. Kayaknya dia deh. Saya Kemungkinan memang setuju besar, Margaret. ya. Kalau dari segi fisik, penampilan, tapi kalau dari segi dedikasi nih, dari segi dedikasi, Marigold, buah Marigold ya, Iya, kan ada iya, dua tuh adiknya. pendampingnya, Iya, Sandersonia sama Marigold ya kan. Margaret dari segi fisik, penampilan, blonde ala apa namanya tuh? Gloriosa blonde juga ya? Gloriosa agak blonde, Ada coklat, lebih ke kecoklatan iya. ya. Jadi kalau saya perhatikan nih Gloriosa rambutnya oranye, terus Saki itu kalau nggak salah hitam ya. Hitam gitu kan. Terus Tritoma hitam juga ya kalau nggak salah, tapi belum diklarifikasi Iya, orangenya. belum ada warnanya. Buah Hancock tuh hitam. Buah Hancock tuh mengidentifikasikan penampilan seorang Yamato Nadeshiko tuh kalau nggak salah, cewek-cewek wanita perempuan yang slendernya tubuhnya dan Iya, rambut hitam iya. panjang gitu kan. Nah, Margaret itu jadi bisa jadi image baru tuh buat Empress Kuja. Sebetulnya kalau Margaret jadi penerus berikutnya buah Hancock ya, jadi penerus berikutnya. Iya, benar. Ya. Karena belum ada yang seperti Karena itu. belum gitu ada, kan belum ada. Tapi kalau dari segi dedikasi, tapi Margaret itu memang masuk kategori secara fisik penampilan, hanya saja dedikasinya buat saya kurang, buat dari POV saya, Iya. POV saya. Kalau mau mengukur dedikasi, memang cuman ada buah Sandersonia sama buah Marigold. Nah, kalau dilihat dari glow up glow down-nya itu Marigold sih paling masuk. Soalnya Marigold tuh sangat glow up waktu pas masih kecil tuh, glow up. Glow down, tinggal nunggu glow up-nya lagi nih. Marigold tuh Kapan glow up-nya berubahnya lagi glow up ya? tuh Marigold-nya bagus. Nah ini Iya. Marigold tuh lagi pas lari tuh, lagi lari-lari Pas lagi larinya soalnya iya. Iya, itu malah Lagi glow dari up-nya. Nah ini nih kan, Sanderson itu dari awal palanya gede. Emang udah dari dulu gitu, benar. Iya, dari saya pikir tuh kepalanya Yang gede itu, karena efek kiri dari buah atas. setannya kan. Saya pikir Sandersonia. Bawahnya tengah, yang kiri hair, sorry. Nah itu. itu tuh. Ini dia. Nah, jadi waktu pas ngelihat efeknya itu kan apakah dari efek buah setannya atau bagaimana gitu kan. Wah, ini glow down-nya sangat-sangat jauh banget ya. Gitu kan. Gue punya ide nih. Jauh banget nih. Kayaknya gue punya imo nih. Nah, Jadi kita dia ini banyak makan kayaknya. Banyak makan daging. Terus sekarang kan gara-gara buah Hancock supply dagingnya ke Luffy semua, kurus lah nanti dia. Oh gitu. Jadi itu Bisa nanti masuk titik dong. dia glow up-nya lagi di Masuk situ. dong. Makanannya diambilin Supply sama Hancock. dagingnya Hancock ke Luffy semua kan. Tapi saya kalau soal ngomong glow up glow down ya, saya nunggu awakening-nya Alvida. Oh. Alvida makan buah Sube-sube. Sube Nomi. Sube-sube. Glow down. Langsung glow up banget. Kan. Wes. Nah, Bahkan nanti kayaknya Kobe akan jatuh cinta ke dia. nah, kayak Yang dulu cintaku berawal dari pembersih kapal gitu kan. Berawal dari babu loh. Iya. Babu oh kapal. ini ya cinta pertamaku. Iya. Dia nggak ini loh. Tapi Sube Nomi itu awakening-nya ada sabunnya bukan berefek buat dia tapi buat Orang lain. Iya. Halo, siapa yang mau glow up sini? Asik. Gitu kan. Bener juga. Ping, gitu kan, langsung. Iya, bener juga. Betul. juga. Dibalikin lagi lah ke masa yang dulu gitu. Nah, kalau bicara glow up glow down terbesar di One Piece yang paling mind blowing adalah Big Mom. Waktu kecilnya glow down. Waktu pas menjelang lagi prime time-nya glow up. Tiba-tiba glow down. Jadi beruntunglah para suami yang menikahi Big Mom pada saat lagi prime time-nya. Iya, Berarti kayak papanya Katakuri gitu yang masih awal-awal tuh. Itu yang kebagian Masih glow up-nya. awal. Kalau yang kayak terakhir udah dapet glow Iya, up benar. sih, waduh. Nah ini Big Mom waktu pas jaya-jayanya sih
Lihat mirip banget sama Bonnie. Kata siapa tuh itu tuh, lu melahirkan ini enggak, lu nggak akan ngerti cinta tuh sama wanita yang lahirin anak kayak berondong ya. Kayak popcorn. Kayak jago berondong lu lahirin anak kayak popcorn. Nah, artinya dalam di komentarin itu berarti kan anaknya sudah banyak ya, Iya, dia lahirin iya. anak kayak popcorn. Iya, soalnya waktu pas itu tuh kan ada katakuri sama Oven sama Iya. ini yang kecil. Kalau- itu tuh Kalau anak mereka- enggak, yang kecil tuh si Strusen kan? Daifuku ya? Bukan, Bukan. Strusen yang kecil. Strusen tuh. ya? Strusen dia koki yang di apa? Oh, Koki bukan, yang di WC. bukan. Ada waktu itu dia lagi di satu ngobrol sama panel. si Pas dia lagi ngobrol itu ada satu anak-anak Oh berdiri iya iya di Iya. pundaknya katakuri yang kecil. orang-orang pada bilang iya katakuri iya versi salah. katakuri kecil ya. Katakuri kecil. Benar-benar. Iya. Kirain perospero mah identis sama lidahnya sih ya. Enggak. Iya, itu yang mereka berkembang tiga tuh, katakuri, soalnya Oven. di panel itu ntar coba ada Ini ketemu kita lah nggak ya. apa-apa bikin kesana kemari itu. Nggak apa-apa. Ini yaudah ini ada di sini kita balik lagi dah ininya. Ini mana ya? Coba di bawah tuh ada katakurinya, ada Oven sama Daifukunya bertiga. Iya. Chapter ini enggak kan ya? Nah, Coba ini bawah lagi. kok nggak nyimpen gambarnya? Karena Oh, saya lagi nyimpen. bawah. Ya, ini. filenya. Nah ini dia bener. Ini Oh, itu yang di sebelah bawah. kiri ya? Heeh, yang Yang di berdiri atas ya, berdiri ya? Pundaknya itu katakuri. Ah, itu Oven ya? Itu Oven. Itu Nah, itu Oven. Daifuku tuh Sebelahnya sampingnya Gloriosa itu Daifuku. kanan. Yang sebelah mana? Oh, kanan. itu yang kanan. kanan. Kelihatan kan, potong kan. Astagfirullahaladzim. Lagi Iya, baca iya, iya. koran juga Lagi baca ceritanya. Iya, Oh, iya, iya. lagi family time. Dan ini mereka udah lumayan anak gede lah. pertama, Enggak, anak pertama kan Perospero. Iya, Anak Perospero. kedua yang cewek siapa namanya? Pokoknya ada yang badannya gede juga. Itu anak keduanya. Nah, ini tuh anak ketiga sebenarnya, cuman kan kembar tiga. Jadi langsung keluarnya tiga gini. Jadi mungkin iya. setelah ini ada lagi mungkin yang masih bayi, yang masih apa gitu, ada beberapa. Iya. Soalnya nggak jauh dari katakuri kalau ngelihat silsilahnya Big Mom. Ini correct me if I'm wrong, anaknya abis itu yang kembar 5. Si Opera Iya, dan kawan-kawan yang gede-gede Nah, gitu. iya, benar, gitu. Kalau kita nelaah, saya jadi meluas ini ke Big Mom. Ini jadi nggak apa-apa lah. Meluas. Big Mom itu kan punya tujuan ingin bikin satu kerajaan yang memang semua ras hidup bersama Iya. dan damai. Mhm. Tapi satu rahim gitu dari dia kan. dari dia semua Sampai puncak keluarga sendiri. kerajaan satu rahim. Kerajaan satu rahim. Isinya apa? Iya. Keturunan dia semua. Aduh. Keturunan dia Iya semua. kan? Benar-benar. Nah, jadi sejak itu pun juga apakah tujuannya memang awal ataupun ngedadak kepikiran atau emang dari awal gitu. Soalnya kan Iya. kalau dari awal udah ngelahirin anak kayak popcorn gitu, berarti kan memang sudah ada niat Udah sebelum niatan ke ada. sana. Iya, udah niatan ke sana gitu sambil berjalan. Mau nggak punya anak? Itu apa ya manusia? Kamu ras apa ya gitu? Saya belum punya nih koleksi ini. Iya. Atau awalnya nggak kepikiran tapi begitu dia di jalan, seru juga. Menariknya proyek bikin anak gitu ya. Kok jadi ketagihan gitu? Ketagih. Kok seru ya? Iya. Kok menyenangkan gitu. Ini cahaya terangkannya makin gelap ya. Makin gelap, Makin gelap nih makin kayaknya. gelap aja pembicaraannya. Begitu. Ini udah terlalu jauh banget ya dari kita awalnya bahas Hitonomi nih. Ini udah sampai anak-anak keluarga Big Mom kerajaan satu rahim. Kata Big Mom, gue lagi gak ada salah apa-apa, lu bahas-bahas gua gitu kan. Tadi apa sih awalnya? Hitonomi Oh iya, lagi bahas Tritoma tadi, Tritoma. nyambung dari Karena dari Glow up, glow down, Hitonomi ke glow up, dari glow up, glow down, Glow up, glow down Tritoma. Oke, backtrack. Ini udah kejauhan soalnya nih. Nah, memang kalau nikah ini saya bilang tadi kan imo saya adalah nikah dalam mode full mode-nya Full mode, dari full awal gitu kan. Nah, buah itu sebetulnya kan ditemukan di yang God Valley itu kan ya? Ya. Dari yang 6 peti. Oh iya, yang perubahan 6 peti dari Selmalin peti itu kan ya? Jadi 9 dia Nah. di chapter terbaru ada nih perubahan ini nggak tahu kita masih belum tahu alasannya nggak kenapa. tahu nih, apakah sama kayak di zamannya waktu pas chapternya si Foxy, Zoro jadi 2. Iya. Zoro jadi 2 sampai ke bawah ke anime ya kalau nggak salah. Sampai ke bawah ke Iya, anime. saya pikir di chapter di anime akan editornya tuh kan Diperbaiki gitu. perbaiki. Ternyata enggak. Ke bawah.
Saya ini kakek bunsin. Naruto lagi aja. Referensinya ke sana terus jadi podcast. Tapi Naruto emang nih. bersahabat ya. Iya, memang Mikir mereka Oda, temenan. misi sama Masashi Kishimoto. sama Tite Kubo ya, kalau nggak salah. Iya, kan. soalnya Iya. mereka kan masuk Big Three, jadi ya Big Three, masih betul. inilah Nah, gitu. mereka kan ngacuannya kok Akira Toriyama tuh. Iya, betul. Ada tuh kalau nggak salah, entah siapa yang bikin karikaturnya. Tahu nggak pose tim 7, pose bareng tim Ya, 7 tuh? yang gitu. Ya kan bertiga tuh. Iya. Itu diganti. Jadi Son Goku ya. Iya, Iya, iya. Goku, terus ada Luffy, Naruto sama si Ichigo. Ichigo tuh. Iya. Ya Allah, heartwarming banget. Bilang gitu. Alah. Benar, Oke, benar, back benar, deh. benar. Back Nanti kejauhan lagi lagi. ke yang tadi. Sebelum terlalu jauh. Belum lah ya. terlalu jauh ya kan. Oke, balik Nah, lagi ke yang tadi ini. Sorry. Nah, di Yang ini chapter 1095 itu pas pertama kali kenalin God Valley Incident itu dia kasih lihat ada 6 sebenarnya. Ya, betul. Di chapter selanjutnya dia salah kasih satunya 6. salah satunya adalah Hitotonomi model Nika. Kemungkinan Salah besar satunya. ya. Nah, awalnya ya waktu pas chapter 195 sama 196 keluar, itu kan udah ngeduga tuh. Salah satunya ada Uowonomi. Itu yang Ya udah katakanlah pasti. kita urutkan dulu di sebelah kiri ya. Uowonomi, Nikyu. Nikyu Nomi, ya kan ya. Terus ada mungkin DF apa namanya tuh? Saya mungkin masih imo ya, DF yang Sommer, DF ya Gunko, ya kan ya. Sama saya soalnya Gunko masih imo juga ya, apakah Masih dia imo DF juga. atau bukan, atau karena kekuatannya masih sama kayak Imu ya. Betul, Kalau iya, karena panah itu kan. Terus yang sebelah kanan yang kelima itu ya mungkin Hitotonomi ya, model Nika. Satunya lagi tuh sebentar, saya ada notes di sini tuh. Satunya lagi itu David Dragon. David Dragon. David Dragon. Sampai sekarang belum terkonfirmasi, Belum tapi terkonfirmasi. orang-orang udah Kemungkinan menduga besar karena itu. awakening ataupun segala macam lah ada di situ. Gitu kan. Betul. Buah-buah setan yang punya kekuatan sangat luar biasa itu menjadi hadiah. I see. Di sana. Betul. Nah, saya punya imo mengenai si Hitotonomi model Nika. model Nika. Yang si Dragon ini kan Seng ada kan di situ ya kalau nggak salah tuh. ada. Yang Imo Seng kan ditemunya di dalam peti tuh. Yap. Di dalam peti yang dibawa saat harta karun waktu pas ngejarah si Seng ya kalau nggak salah tuh. Shanks yang dibawa. Ya, ada adegannya tapi bukan di manga atau di anime, kalau nggak salah di movie ya. Iya, di yang movie. Roger buka ini Iya, isinya ada Shanks ada di dalam Seng peti itu, harta. itu yang flashback red. Iya. Flashback red ya kalau nggak salah. Movie red? Movie Red kalau nggak salah itu. Iya flashback tapi saya di lupa. flashback. Nah, terus God Valley orang anaknya itu kan, si anak-anak yang ditebas sama Vigarland itu kan, anak dari emak-emaknya yang ditebas sama Ya. Vigarland kan, ada di God Valley Ya, juga kan, betul. katanya tuh akan dimusnahkan. Ya. Terus kan si emaknya anak-anak Emaknya si Vigarland Seng. Seng itu kan Samro sama Seng minta tolong sama salah satu marin kan, Ya. ada tuh minta tolong dia, tolong selamatkan anak ini. Sorry, itu mah Teach. Bukan, Sorry, bukan, teman-teman salah. balik itu Iya, Teach ya. Itu Teach yang di akhir Itu chapter. Teach ya. Benar. Itu Teach. Soalnya ilmu saya tuh kalau memang ada sama-sama di situ, jadi anak itu ditukar sama kotak salah satu itu. Jadi anak kotaknya kebawa sama si Seng, si Roger. sama si Roger, jadi Seng. Buahnya malah nanti tuh masih ada di situ. Jadi kebawa sama si siapa? Seng. Ketika balik lagi. Jadi kotak tuh masih di situ yang Hitotonomi model Zoan itu yang nikah itu. Memang ada yang putus tuh di situ. Memang ada yang putus. Cuman kalau dihubungkan sama model legendary Nika itu sendiri, Nika kan jadi legendanya warga Buccaneers ya. Iya. Warga Buccaneers. Dulu imo awalnya adalah ketika di Elbaf itu sebelum ini kebuka, saya pikir buah Hitotonomi model Zoanika itu adalah buah yang jadi turun temurun dari zamannya Buccaneers sampai ke Elbaf. Ya. Jadi itu jadi turun menurun tuh rajanya mereka itu adalah yang memegang ataupun menggunakan buah Nika itu sendiri, gitu kan. Nah buah itu mungkin dikirim ke pemerintah sebagai sebagai pertukaran negosiasi Harald agar Elbaf diterima sama pemerintah ataupun masuk. Jadi inilah persembahannya gitu. I see. Kita dipersembahkan dijaga sama Hushu, Ya. dibajaklah sama si Seng. Gitu. Cuman yang putus adalah kalau memang Hitotonomi model Zoanika ada di sini, yang putus adalah bagaimana dari God Valley bisa ada di Elbaf. Itu yang putus. Cuman imonya saya kalau dihubung-hubungkan, kalau menurut saya yang masuk akal adalah si Hitotonomi model Nika itu adalah memang legendarisnya Buccaneers sama Elbaf, dikirim ke pemerintah sebagai tumbal ataupun persembahan agar upeti halat gitu diterima jadi Elbaf, tapi dibajak sama si
sama si Sengs. Sama si Shanks. Akhirnya oh ini nih buah yang dijaga sama khusus karena kan maling kan. Iya. Betul. Benar. Maling kan. Apa namanya tuh? Dulu tuh perbandingannya apa? Sengs kekuatannya maling, Kurohige ya kan buah setannya karena apa namanya tuh? Karena nyolong juga Ngebunuh bisa kan? bunuh kan, ngebunuh ya kan ya. Ha. Terus kalau dulu tuh Kaido mikirnya order kan, mesen kan. Iya. Dulu tuh jadi order ke si Mingo tuh kalau nggak salah tuh Mingo, dulu mikirnya order ke Big Mom atau Mingo tuh dulu tuh karena belum kebuka. Setelah ini kebuka, oh iya patah tuh semua tuh Patah komentar semua itu. teori-teorinya Patah ya. semua patah nih komentar tuh. Benar. Aduh. Tapi sebenarnya ini menarik ya perubahan ini. Jadi memang mungkin termasuk dari yang 6 itu tadi salah satunya Hito ini model nikah, tapi entah kenapa di chapter yang paling baru itu ditambahin 3 nih sama Oda. Enggak Apakah Nggak berubah terus gini loh. Ada lo dari struktur bangunan ya, dari struktur bagian bangunan belakangnya itu kan yang chapter 9596 1996 Masih itu kan sama. ada 5 cuat ada 5 konstruksi di belakangnya ya, 5 ornamen. Sebelah kanan juga sama, 5 ornamen. Sama, nggak ada perubahan. Saya pikir akan jadi 6 kan. ya Si apa yang bentuk kerucutnya itu, Iya, bentuk iya. kerucutnya itu saya pikir jadi 6, ternyata enggak. Tetap sama-sama 5. Yang berubah posisi peti posisi peti dan tambah pilarnya juga ditambah, ada pilar yang di tengah gitu. Tadinya kan di tengah-tengah itu nggak ada ya, ya nggak ada, tengah-tengah tiba-tiba nggak di tengahnya ada pilar gitu, ada pilar baru lagi di situ. Nah, sama desain petinya sendiri desainnya peti ditambahin ada nih. yang hitam, Heeh, ada yang beda hitam, sendiri tuh. ada putih, Terus ada yang beda-beda. sebelah kanan tuh 2 sama ya kalau nggak salah tuh desainnya, cuman beda Iya. beda tekstur ornamen doang tuh. Tekstur. Yap. Kalau yang sebelumnya kan sama semua nih, 6-6 Iya. nggak ada nggak ada bedanya gitu. nggak ada bedanya. Jadi kelihatan kalau siapapun yang dapat nggak bisa milih, ya kayak gacha aja. Iya, gitu. benar. Kayak gacha. Gacha bener. Devil Fruit dong. Bener. Kapan lagi Kapan kita lagi bisa ngegacha? ngegacha? Gacha Devil Dapat Fruit. SSR gitu kan. Buat Ito no Minika. Iya. Jadi petinya nambah 3 plus 1 ya, hadiah utama gitu. Ya, si Bener dong. Shakuyaku itu sendiri. Kan dia bilang apa? Iya, hadiah iya, kan iya. hadiah utama aku yang punya. Makanya kenapa Roger dibilangnya datengin ke God Valley cuma demi perempuan kan? Iya, iya. Roger tuh, oke, kita datang ke sana demi seorang wanita pujaanku. Iya, karena kan Demi mereka makan juga Sheki. satu geng juga nggak ada yang makan buah iblis. Nggak kan? ada, nggak ada. nggak ada. Nggak tertarik mereka sama buah Makanya, iblis. tapi Sebek bilang saya kembali ke God Valley untuk menyelamatkan keluarga saya. Waduh, Anak dan istrinya ya. Waduh. anak dan istrinya. Dan siapakah Marin yang menyelamatkan Teach itu ya? Ya, itu Ada belum Ada. belum diungkapkan? Kelihatan itu nggak sih? Dragon kalau nggak salah di akhir di paling bawah. Oh iya, kayaknya Dragon ya? Dragon. Dragon ya? yang ketemu Ah, Dragon. sorry. Dragon ya? yang udah ketemu di Yang udah terakhir. ketemu tuh di akhir. Nah, Nah, iya benar. Dragon, Oh, di itu sini. dia. Oh iya. Kayaknya ini menarik sih buat Tapi kita lihat istrinya chapter sendiri selanjutnya. juga belum diungkap ya? Belum Itu diungkap. siapa ya? Bener, belum ketahuan istrinya tuh siapa gitu yang ini. Nggak kelihatan. Nggak Tapi dikasih ini lihat bentuknya sama sekali. Dragon ini ketemunya sama mamanya Shanks, tauku. Mamanya Shanks yang habis ditusuk. Nah, Teach ini udah beda. Kayaknya beda ini lagi karena Benar, Teach ini benar. di dalam kandang. Ini iya. sebenarnya jebakan kayaknya tipuan dari Oda nih. Kalau dilihat, iya Stitch sama ibunya itu di dalam jeruji, sementara cewek yang diketemuin sama Shanks itu di gudang. Dragon. Iya. Dragon iya. Di gudang. Kemungkinan besar itu emang maminya Shanks. Iya. Yang Kan itu tapi habis kasih nggak ditusuk tahu. sama si Garling, Garling, kan pada saat benar, itu. Karena kan Garling bilang tuh ini anak yang jadi penerusku dibawa anaknya kan. Iya. Jadi Nah, kayaknya sih kebetulan ini bukan ibunya Teach, tapi itu ibunya Shanks, sama ibunya Shamrock. Shanks. Tapi memang ada sama bareng sama si Teach aja di situ. Iya. Itu beda-beda lokasi. Maksudnya di ini yang sama, cuman mungkin beda tempat. Iya. Jadi nggak Nah, yang anak kan dibawa kan kalau nggak Iya, salah emang tuh. kurang benar. ajar si Shamrock nih. Dia mau nikah lagi tapi istrinya Garling. dibunuh. Iya, si Garling. Garling. Enteng amat ya jadi Iya, kayak begitu. enteng. Iya. Gue Udah mau nikah cari lagi istri nih baru. gitu. Udah yang lama Istriku, Istriku. saya mau nikah lagi. Kok gitu? Cepat. Iya. Dadah. Gak segampang Iya. itu gitu kan ini. Tenribito. Ngomongnya sambil senyum lagi dasar. Iya. Tenribito. Ya, Kacau. kalau ini akan segera hilang. Ya, pas. Tebas aja. Udah, Aduh, langsung seenteng ditinggalin. gitu ya, Tenribito gitu. Apakah dia persepsinya sama kayak buah Hancock ya? Misalnya tuh. Aku akan selalu dimaafkan kan aku paling cantik. Iya. Si Garling, si Karena Garling paling juga ganteng. maafkan ya.
gue ganteng kan. Asik. Iya. Gini Garling makan buah iblisnya mero-mero. Oh, aduh. Bahaya tuh. Aduh, kacau-kacau aja. Kalau sampai kayak gitu. Tapi kalau tau gak yang itu loh, Kak Steve, yang kalau nggak salah tuh si Kurohige yang datengin Amazon Lily. Iya. Kan itu kan katanya mau Makan buah mero-mero. Iya. Kids kan tiba-tiba biru-biru. Itu kita udah pernah bahas. Kalau Teach atau krunya makan, cepet makan. siapa yang bakal dapat efeknya ini kan? Iya. Maksudnya buah mero-mero itu kan harus menggetarkan hati orang lain gitu kan. Jadi penggunanya tuh harus yang ganteng atau cantik. Ini krunya Teach gak ada yang memenuhi parasnya kriteria nih. bagus gitu. Coba Sorry to say ini. Dokyu udah kelar. Dokyu udah sekarat gitu kan. Aduh. Merah. Allahu Akbar. Sorry to say ini Teach ya. Tapi krunya nggak ada yang memenuhi syarat. Iya. Ekspektasinya Makanya. sangat mind blowing ya. Untungnya tidak capai dan makanya waktu pas berebutan itu kan kita berterima kasih sama Big Mom ya. Iya. Kita berterima kasih juga. Kalau nggak Ivankov makan Wowonomi kayak apa itu coba? Mode hibridnya kepala gede dan Kepala nakal gede gitu lah. Terus langsung mikir, wah Gyarados. Gyarados. Bukannya berubah jadi Kaido gitu. Jadi kan. gitu. Malah jadi Gyarados ngapa-ngapain. Enggak. Coba itu. Bayangin, Ivankov makan Wowonomi jadi Gyarados itu udah. Untung direbut Big Mom. Untung ya. terima kasih Big Mom. Terima kasih Big Mom. Anda menyelamatkan para fans. Aduh, bayangin. Oke, ngomong-ngomong kita udah sejam lebih nih dari tadi ngomongin Hitonomi nggak kerasa ya. Sebenarnya masih ada beberapa lagi sih yang masih bisa kita bahas ya, apalagi seputar nikah gitu. Karena kan memang terus terang masih belum diungkap secara sepenuhnya. Apalagi yang tadi juga terakhir yang dari chapter paling baru soal buah-buahan yang di dalam kotak ini belum kita bahas juga. Cuman karena slot waktu kita terbatas, mungkin kita bisa bahas di next time. Next time kali aja. ya. Cuman saya mau sedikit aja minta waktu. Kemarin kan sempat rame ya mengenai bendera One Piece Jolly Roger itu kemarin ya, sedikit rame. Jadi kami para komunitas itu sempat dalam tanda kutip bisa dikatakan, sorry to say, kami sedikit waktu itu sempat dikambing hitam kan. Jadi iya begitu lagi rame, kami dianggap menjadi entah itu penggerak, entah itu yang menginisiasi, entah itu yang menjadi mulainya dari sini ya. Tapi kan waktu itu ramenya tuh kalau nggak salah di daerah Jawa Tengah, di mana para supir-supir itu pakai Jolly Roger di truk-truknya, gitu kan. Padahal komunitas truk itu sendiri sudah mengklarifikasi dan minta maaf kalau memang itu bukan arahan dari komunitas mereka, itu memang murni pribadi dari masing-masing supirnya aja. Jadi kebebasan berekspresi. Benar. Dan saya saat itu sempat diundang bersama perwakilan komunitas One Piece jadi One Piece Indonesia, diundang ke salah satu media elektronik ya. Diundang diundang ke satu program dan kami berhadapan dengan beberapa ahli-ahli itu kan entah itu jadi makar lah segala macam, udah banyak rame gitu kan. Saya waktu itu pernah diwawancara juga sama media elektronik juga artikel. Kami menegaskan kami tuh cuman ngefans. Jadi Jolly Roger itu sendiri kan kayak label produk. Betul. One Piece itu nama produknya. Betul. Ya kan, Oda Sensei itu yang menciptakannya kan, kreatornya menciptakan label produk itu One Piece. Jolly Roger itu seperti logo label produk itu sendiri. Betul. Jadi kita ngefans sama produk gitu. Ada satu produk IP nih. Iya, produk IP kita ngefans gitu kan. Terus kenapa dihubungkan dengan maka segala macam. Jadi saat itu kami juga agak jengah kenapa komunitas malah jadikan kami hitamnya. Seolah-olah gitu kita seolah-olah kami yang menggerakkan gitu kan. Karena besar dalam hati saya. Kalau memang mereka mau menunggangi kami komunitas sebagai mencari pansos lah kata kalian gitu kan, nunggangi itu ya kami juga akan nunggangi balik kalau gitu. Sempat dulu tuh kapan ya gitu kan bendera Jolly Roger akan menggema seluruh Indonesia. Kesampaian ternyata. Bener jadinya ya. Tapi tidak dengan cara seperti ini. Agak kaget juga. ada mungkin ini itulah negatifnya. sedikit yang Ketakutan yang tidak berdasar dan mereka emang benar sih mencoba menunggangi aja sih kalau menurutku juga. Karena
itu nggak lebih dari bentuk ekspresi doang kecintaan fans kepada Betul. IT yang jadi idolanya dia Betul. gitu. Ha. Kenapa nggak kemarin-kemarin tuh yang ngefans sama apa ya? Sama aja kayak orang ngefans sama Doraemon gitu. Iya. Sama aja orang ngefans sama kayak yang kecil-kecil lah. Ha. Dulu tuh Dragon Ball, Dragon Sailor Ball Moon gitu. dari dulu, dan bener Jolly Roger One Piece berkibar bukan cuma saat ini doang, udah lama loh. Iya. Dan juga Benar. kibarannya sesuai ini undang-undang Aturan. juga, Iya, aturan nggak gitu. pernah gitu kami berani sampai segitunya, Benar, nggak benar, pernah benar, gitu benar. berani. Bahkan kami tuh malah udah mengalokasikan ngapain disanding-sandingin sama band Indonesia, ngapain udah memang paling top itu memang negara kita yang tercinta. Iya, Meskipun betul. dengan segala hal yang ada terjadi, ya kami tuh Kita berusaha tetap- untuk survive aja lah. Benar, Gimana nih? benar. Kita tetap cinta rakyat. Iya. Kita tetap cinta bangsa ini kok Benar. sebagai rakyat gitu. Iya, betul sekali. Benar. Betul. Jadi Nah, itulah begitulah segala apa dengan polemik yang ada ya. terjadi ya. Polemik tetap ada ya. Oke, guys, mungkin sampai situ dulu aja buat episode kali ini tentang Hitohitonomi. Mungkin karena terlalu seru juga nih kita Iya. ngobrolnya, makanya durasinya sampai over nih, udah Benar. belok kemana-mana Bisa juga tadi. kemana-mana nih kan. Big Mom berkeluarga kita permasalahkan lagi. Iya, kerajaan satu Kebayangnya kartu rahim. keluarganya kayak apa ya? Iya loh. Kayak bikin 2 lembar deh. Nggak kayaknya. cukup kayaknya itu. Kayak skripsi gitu, Kayak kartu skripsi. keluarganya. Buku itu bukan kartu keluarga, buku keluarga kayaknya. Karena Terus udah tiba-tiba ya Big Mom berhalaman-halaman. datang lagi, orang di Strukcepil lu lagi. Ya, Nambah berapa kali ini gitu. Berapa Bu? Ya, sini lah katanya. Orang di Strukcepil udah stres kali datang lagi gitu. benar. Nah, itu tadi guys pokoknya. Nah, kalau kalian misalnya ada komentar, kritik ada Ya. saran atau dari ada yang kita kurang mungkin penyampaiannya atau ada yang salah, silakan ditulis aja di Tinggal kolom disensor. komentar. ada tenang. Yang tadi ada sedikit aja yang disensor. Aduh. Tapi ya gitu deh. Thank you buat Sama-sama, Abi udah bersedia sama-sama. datang ke sini, jangan kapok-kapok. Yap. Dan karena kayaknya topiknya masih panjang, mungkin nanti next time boleh kita undang lagi ya. Ayo. Semangat banget ya. Ariga nuhun. Arigato nuhun. Arigato Karena nuhun. masih banyak kayaknya yang bisa kita Banyak, obrolin di sini. Banyak banget. Betul, Karena betul, kami betul. juga kebetulan base-nya di Tangerang Kota. Nah, dekat. Nanti kan kami juga bisa nyari ngundang nakama lain juga yang memang kami tuh ada nakama-nakama tuh kadang ada speciality-nya. Oh gitu. Jadi, ada kalau- role-nya. Iya. Dia lebih pakar di apa Iya gitu gitu. topiknya. Ada tuh yang sering saya ajak buat kalau di Genatako, lu punya teori apa nih? Kayak ada tuh teman saya ratanya Randy, ada Samuel, ada terus si Taufik ada. Nah, itu saya ajak kadang, oke, kita ungkap aja, Bang, gue punya imo. Ya udah kita ke rumah. Itu ajak itu. Tapi kalau saya mungkin kalau dari segi pandang saya memang harus searching dulu dan mancing-mancing imo teori-teori apa baru mungkin saya bisa ungkap. Tapi mereka kadang punya banyak waktu long untuk searching, ya akhirnya mereka punya imo sendiri. Ya. Tapi kalau saya tuh sebetulnya saya sebagai karena mungkin bawaan kerjaan kali ya. Jadi lebih fokus kepada apa sih komunitas itu sendiri dari sisi pandang keorganisasian Yap. dan efeknya ke masyarakat. I see. Kalau itu saya mungkin bisa Wah, ungkap lebih jauh lagi kalau nanti. Wah ya. siap kalau gitu. Oke. Thank you banget Mas Adi kalau gitu buat Sama-sama. kehadirannya. Ariga nuhun. Oke, dan thank you juga tentunya buat para nakama yang udah nonton dari tadi. Kita udah yapping sejam lebih ini, nggak kerasa. Nggak capek kan kalian? Nggak bosan kan dengerinnya? Oke, terakhir sebelum kita sudahi, jangan lupa sekali lagi buat di like and subscribe channelnya. Dan juga kalau buat kalian nakama-nakama yang berdomisili di daerah sekitar Tangerang Kota dan sekitarnya, jangan lupa Yap. juga buat join atau di follow minimal. Follow aja buat Natako_ID, oke? Ya, langsung aja. Dan kalau mau diskusi bisa langsung join di grup WhatsApp-nya. Grup ya. WhatsApp-nya, DM aja. Oke, ya mungkin sampai situ dulu aja. Thank you banget buat yang udah nonton. Sekali lagi kita pamit undur diri dulu. Oke, bye-bye. Bye.